Cerita dimulai saat setelah perceraian, ibu mertua membentakku, memberiku waktu 1 hari untuk angkat kaki. Aku tidak membantah sepatah kata pun. 3 hari kemudian, beliau panik saat orang asing datang membawa sertifikat tanah asli dan mengusir seluruh keluarganya ke jalan. Sore itu di Pondok Indah, seberkas sinar matahari pucat memanjang di antara pepohonan rindang di depan gerbang. Angin sepoi-sepoi khas Jakarta berhembus sejuk. Langit di awal musim kemarau begitu jernih, namun hatiku terasa dingin dan berat, seolah awan kelabu diam-diam menggantung di atas atap rumah kami. Namaku Kirana Putri, saat itu usiaku 32 tahun. Aku adalah istri dari Baskara Aditama, pria yang pernah kuyakini bahwa dengan ketulusan dan kesabaran yang cukup, bahkan batu pun bisa menjadi hangat. Aku tinggal bersamanya di sebuah villa mewah di kawasan Pondok Indah. Rumahnya luas, halamannya lapang, kolam ikan koi di teras depan selalu berkilauan di bawah sinar mentari sore. Siapapun yang melihat dari luar pasti berkata aku bernasib baik. Menikah dengan pria sukses, tinggal di rumah indah, berpakaian sopan, dan bertutur kata lembut. Hanya aku yang tahu. Kemewahan itu tak lebih dari selembar kain beludru yang menutupi meja yang kakinya sudah lapuk. Terlihat megah, tapi sekali disentuh dengan keras, ia akan bergetar hebat. Baskara 3 tahun lebih tua dariku. Saat kami masih berpacaran, ia adalah pria yang bicaranya dewasa, pekerja keras, dan penuh pertimbangan. Itulah sebabnya aku berani menyembunyikan fakta bahwa aku adalah putri tunggal dari Pak Tirtayasa, seorang pengusaha properti besar. Ibuku, Bu Arini, adalah wanita yang teliti namun sangat menyayangi putrinya. Keluargaku bukan tipe yang suka pamer mobil atau rumah mewah, tapi di kalangan pebisnis Jakarta, nama ayahku cukup disegani. Aku menyembunyikan identitasku bukan karena ingin menguji siapapun, tapi karena aku takut. Aku takut menikahi pria yang mencintaiku karena nilai di balik namaku, bukan karena diriku sendiri. Saat membawa Baskara bertemu orang tuaku, aku hanya berkata bahwa orang tuaku memiliki beberapa bidang tanah di luar kota dan memberiku sedikit modal untuk memulai hidup setelah menikah. Ayah menatapku lama, tidak sepenuhnya setuju, tapi beliau diam. Beliau hanya mengucapkan satu kalimat yang hingga kini masih kuingat lekat. Kamu boleh sembunyikan apa saja, Nak, tapi jangan pernah sembunyikan jalan pulang untuk dirimu sendiri. Paham? Dulu aku masih muda, berpikir jika cinta itu tulus, untuk apa butuh jalan pulang? Sekarang, setelah merenung, aku baru sadar, nasihat orang tua yang berpengalaman itu bagaikan tiang pancang yang menjagamu agar tidak hanyut. Setelah menjadi menantu, aku berusaha hidup sesederhana mungkin. Aku tidak memakai barang-barang bermerek yang mencolok, tidak membanggakan latar belakangku, dan tidak membiarkan keluarga suami tahu berapa banyak uang pribadiku. Villa di Pondok Indah ini kubeli menggunakan dana perwalian yang disiapkan orang tuaku sebelum aku menikah. Tapi kepada Baskara, aku berkata bahwa ini adalah rumah KPR dan sertifikatnya masih dipegang bank karena kewajiban finansial. Ia hanya mengangguk, saat itu ia bahkan mengusap bahuku dan tersenyum. Kita kerja keras bersama ya, sayang. Nanti kalau sudah lunas, rumah ini jadi milik kita. Aku ikut tersenyum. Kalimat yang biasa saja, tapi saat kuingat kembali, terasa pahit di ujung lidah. Rumah itu sejak awal milikku, tapi bahkan kebahagiaan memilikinya pun harus kubagi dua, hanya untuk menjaga sedikit harga diri suamiku. Keluarga suamiku yang sering datang berkunjung ada 3 orang. Ibu mertuaku, Bu Ratih, seorang wanita berusia 60-an, rambutnya selalu disanggul rapi, bibirnya dipoles lipstik berwarna gelap, dan dimanapun ia berada, ia suka dipuji beruntung karena punya putra yang hebat. Bicaranya dengan orang luar terdengar manis, tapi manis seperti gula yang sudah lama disimpan. Terlihat jernih tapi jika dirasakan, terasa tajam di tenggorokan. Saat baru menikah, ia memegang tanganku dan tersenyum lembut. Ibu tidak butuh menantu kaya, yang penting tahu diri dan bisa mengurus suami. Aku mendengarnya dan merasa senang, mengira aku bertemu mertua yang pengertian. Baru belakangan aku sadar, kata tahu diri di mulutnya itu maknanya sangat luas. Begitu luas hingga terkadang aku harus menelan kepahitan agar bisa memenuhinya.
Orang kedua adalah Sinta, adik perempuan Baskara, 7 tahun lebih muda. Sinta cerdas, banyak bicara, dan pandai bersandiwara. Di depan orang lain, ia bisa seramah bunga, tapi di rumah, suasana hatinya berubah-ubah seperti cuaca Jakarta. Pernah ia memelukku dan berbisik, "Mbak Kirana ini kelihatannya pendiam, ya, tapi beruntung banget bisa dapat Mas Baskara yang hebat dan sayang istri." Aku hanya tersenyum menanggapinya. Di dunia ini, banyak kalimat yang terdengar seperti pujian, padahal sebenarnya hanya ujian. Dan orang ketiga adalah diriku sendiri di masa itu, seorang wanita yang selalu takut membuat orang lain tidak senang. Aku bangun pagi menyiapkan sarapan, memilih sendiri setiap vas bunga untuk meja makan. Aku ingat ibu mertua suka bubur yang lembut, suami suka kopi dengan sedikit es, dan Sinta setiap kali datang selalu suka puding karamel buatanku. Aku merawat rumah itu seperti merawat bagian dari hidup. Aku percaya, jika aku cukup baik untuk waktu yang lama, keluarga ini pada akhirnya akan tulus menyayangiku. Tapi manusia memang aneh. Terkadang semakin kita mengalah, semakin orang lain mengira kita tidak bisa merasakan sakit. Awalnya, Bu Rati masih mengambilkan lauk untukku, memanggilku menantu. Lama-kelamaan, tatapannya mulai lebih sering menelisik, dari gaun yang kupakai, caraku bicara, hingga fakta bahwa aku jarang pamer. Suatu kali, saat ada tamu datang, melihatku hanya mengenakan gaun katun berwarna krem, beliau tersenyum sinis. "Kirana ini memang anaknya baik, tapi tidak pandai berdandan. Nanti orang lain lihat, dikira keluarga ini menelantarkan menantunya." Semua orang di meja itu tertawa. Aku pun ikut tertawa. Tapi saat itu juga, ada sesuatu di hatiku yang terasa jatuh, seperti suara retakan halus di cangkir porselen. Ada hal-hal yang saat pertama kali terjadi, kita berpikir, "Sudahlah, biarkan saja demi kedamaian." Aku pun begitu. Aku masih percaya suamiku mengerti aku, masih percaya rumah ini akan menjadi tempat di mana aku dianggap sebagai keluarga yang sesungguhnya. Aku tidak menyangka, apa yang kujaga dengan segenap ketulusan, bagi sebagian orang hanyalah sandaran yang nyaman, bayangan yang pendiam, dan dompet yang tidak pernah boleh mengeluh lelah. Jika ada yang bertanya apa kesalahan terbesar seorang istri, mungkin aku akan menjawab, menempatkan seluruh kebaikannya di tempat yang tidak pantas. Saat itu kita tidak akan merasakannya sebagai kesalahan. Karena ketika orang yang kita cintai berada di jurang, kita hanya berpikir bagaimana cara menariknya ke atas. Baru setelah ia berdiri tegap dan berbalik mendorong kita jatuh, kita akan sadar. Ternyata tidak semua orang yang diselamatkan tahu caranya berterima kasih. Tahun kedua setelah pernikahan, perusahaan Baskara mulai goyah. Perusahaannya bernama Baskara Solutions, terdengar sangat gagah. Awalnya ia sangat bersemangat. Perangkat lunak manajemen, transformasi digital untuk UMKM. Terdengar menjanjikan, tapi dunia bisnis bukanlah hidangan yang siap santap. Cukup 1 atau 2 kontrak yang gagal, segalanya bisa berbalik lebih cepat dari membalik telapak tangan. Saat itu, seorang mitra besar tiba-tiba membatalkan pesanan, uang muka tidak cair, gaji karyawan sudah jatuh tempo, bank menagih pinjaman jangka pendek, dan kantor di SCBD nyaris diputus kontrak sewanya. Selama beberapa malam, Baskara pulang dengan penampilan kacau, dasi miring, mata merah, langkahnya berat seolah menyeret batu. Ia tidak pernah bilang butuh uang, tapi selalu duduk di sofa, memijat kening, dan menghela napas panjang. Malam itu, aku membawakannya segelas air hangat dan bertanya lembut, "Perusahaan ada masalah lagi, Mas?" Baskara diam sejenak, lalu bersandar dan tertawa getir. "Masalah apa lagi? Kurang uang untuk bisnis. Hidup ini kadang di atas, kadang di bawah. Aku hanya takut kali ini jatuhnya terlalu dalam." Aku duduk di sampingnya. "Sebenarnya kurang berapa?" Ia menoleh padaku, harga dirinya terlihat jelas. "Aku cerita biar kamu tahu saja, bukan untuk membuatmu khawatir. Uang itu urusan laki-laki, aku bisa cari sendiri." Mendengar itu, orang luar mungkin akan mengira ia sangat tangguh. Tapi setelah hidup cukup lama bersamanya, aku tahu itu hanyalah gengsi setipis kertas. Mulutnya bilang bisa, tapi matanya menatap kosong,
dan tangannya terus menekan ponsel seperti orang tenggelam yang mencoba meraih apa saja. Malam itu, ia bercerita panjang lebar tentang tagihan yang harus dibayar, tentang karyawan yang resah, tentang reputasi perusahaan jika gaji bulan ini terlambat lagi. Ia tidak meminta, tapi setiap kalimatnya adalah tekanan. Setelah mendengarnya, hatiku terasa panas. Bagaimanapun juga, ia adalah suamiku, aku tidak bisa hanya diam melihatnya terpuruk. Keesokan paginya, aku berinisiatif memintanya mengirimkan proyeksi arus kas, daftar utang yang mendesak, dan rencana bisnis untuk 3 bulan ke depan. Baskara mengangkat kepala, sedikit terkejut. Kamu tanya sedetail itu untuk apa? Aku menjawab dengan wajar. Kita kan suami istri, kalau mau membantu juga harus jelas. Aku tidak mau kamu tambah pusing, tapi aku juga tidak mau membuang uang tanpa tahu di mana letak masalahnya. Ia menatapku beberapa detik, lalu mengangguk. Mungkin saat itu Baskara mengira aku hanya akan membantu ala kadarnya. Ia tidak tahu, aku sudah siap menambal seluruh kapalnya yang bocor. Sore itu, email darinya masuk, berisi rincian arus kas, utang, gaji karyawan, sewa kantor, tagihan pemasok, dan beberapa pembayaran mendesak lainnya. Aku membacanya dengan teliti. Angka terakhir membuatku terdiam beberapa menit. Bukan karena terlalu besar untukku, tapi karena aku melihat, jika tidak segera diselamatkan, perusahaan Baskara akan benar-benar bangkrut. Aku mentransfer sebesar 5 miliar rupiah kepadanya, dengan keterangan yang sangat jelas, penyertaan modal usaha. Aku bahkan langsung mengirim pesan setelahnya, Mas, cek rekeningmu. Uang itu untuk menyelamatkan arus kas dulu. Apapun yang perlu transparan, kirimkan saja padaku. Tidak sampai 2 menit, teleponku berdering. Suara Baskara terdengar gembira sekaligus tergesa-gesa. Kirana, kamu benar-benar transfer? Aku berdiri di dekat jendela, menatap sinar matahari yang terpantul di dinding rumah seberang, dan berkata pelan. Iya. Prioritaskan bayar gaji karyawan dulu, mereka punya keluarga yang menunggu di rumah. Di seberang sana, ia diam beberapa detik, lalu suaranya melembut. Aku berutang budi padamu. Saat itu, mendengar kalimat itu, hatiku terasa hangat. Sekarang, saat kuingat kembali, baru kusadari ada ucapan terima kasih, yang baru saja diucapkan sudah hilang tertiup angin. 5 miliar rupiah hanyalah yang terlihat. Selama minggu-minggu berikutnya, aku diam-diam menangani banyak hal lain di belakangnya. Aku membayar sisa tagihan sewa. Aku meminta kenalan untuk menghubungkan kembali dengan penyedia server agar mereka tidak memutus kontrak. Suatu malam saat makan, Baskara menerima telepon dari akuntan. Wajahnya pucat karena ada tunggakan iuran BPJS Ketenagakerjaan. Aku tidak banyak bertanya, hanya diam-diam mentransfernya. Ia mengangkat wajah menatapku, antara berterima kasih dan malu. Kamu melakukan ini, aku jadi merasa tidak berguna. Aku menyendokkan sayur ke mangkuknya dan tersenyum tipis. Kamu kan suamiku, bukan orang lain. Saat sulit, kita saling bantu. Aku tulus mengatakannya. Wanita, jika sudah sayang, akan berkorban habis-habisan. Selama pasangannya masih memandangnya dengan kebaikan, seberat apapun beban akan dipikul. Sayangnya, hati manusia bisa berubah sangat cepat terutama setelah mereka lolos dari bahaya. Sejak perusahaannya mulai stabil, Baskara bisa bernapas lega. Ia mulai pulang lebih awal, makannya lebih lahap, bicaranya tidak lagi seketus dulu. Pernah ia meletakkan tangannya di bahuku dan berkata pelan, nanti kalau perusahaan sudah maju, aku akan ganti semuanya. Aku hanya tersenyum. Aku tidak butuh uangnya. Aku butuh seorang suami yang ingat bahwa saat ia berada di tepi jurang, ada seorang istri yang mengulurkan tangan tanpa meminta imbalan apapun selain kesetiaan. Tapi hidup memang aneh. Orang yang baik akan lama mengingat kebaikan orang lain. Sedangkan orang yang tidak tahu berterima kasih, akan selalu mencari alasan agar tidak perlu merasa berutang budi. Baskara pun begitu. Awalnya ia masih sesekali menyebut bantuanku. Lama-kelamaan, setiap kali ada yang memujinya hebat, ia hanya tersenyum rendah hati dan menerima pujian itu, seolah semuanya adalah hasil jerih payahnya sendiri. Pernah aku mendengarnya bicara di telepon dengan temannya, suaranya penuh kebanggaan.
Iya, sempat berat juga. Tapi aku bisa atasi sendiri. Jadi pengusaha memang harus kuat mental. Aku yang sedang merangkai bunga di meja makan, tanganku terhenti. Atasi sendiri. Mendengar dua kata itu, punggungku terasa dingin. 5 miliar rupiah dariku, semua lubang yang kutambal diam-diam, malam-malamku yang kuhabiskan memeriksa laporan keuangan. Ternyata dalam cerita yang ia sampaikan pada dunia, semua itu telah lenyap. Malam itu aku tidak berkata apa-apa. Aku hanya menatap pria yang dengan santai duduk menonton berita dan merasa hatiku mencelos. Dulu aku tidak percaya pepatah menolong anjing, anjing akan berterima kasih. Menolong manusia, manusia akan membalas dengan kebencian. Kupikir mungkin Baskara hanya gengsi. Aku masih mencoba membelanya di dalam hati. Wanita, saat masih cinta, memang paling pandai membohongi diri sendiri. Aku hanya tidak menyangka, sejak saat itu di dalam hati suamiku mulai tumbuh sesuatu yang berbahaya. Bukan rasa terima kasih, melainkan kebiasaan menganggap pengorbanan istri sebagai hal yang wajar. Sekali orang terbiasa menerima tanpa memberi, mereka akan cepat lupa rasanya berterima kasih. Bahkan mungkin merasa sejak awal memang pantas menerimanya. Setelah aku menyuntikkan dana untuk menyelamatkan perusahaan Baskara, keadaan di rumah bukannya membaik, malah bergeser ke arah yang lain. Baskara memang tidak lagi tertekan, tapi sebagai gantinya, seluruh keluarganya seolah mulai terbiasa dengan pola bahwa setiap kali ada kekurangan, ada aku di belakang untuk menambalnya. Awalnya hanya hal-hal kecil, lama-lama menjadi kebiasaan. Aku bukan lagi menantu di rumah itu. Aku lebih mirip tiang pancang, tempat siapa saja yang lelah bisa bersandar, siapa saja yang tergelincir bisa berpegangan. Yang memulai kebiasaan ini adalah ibu mertuaku, Bu Ratih. Beliau punya bakat aneh. Saat butuh sesuatu, suaranya bisa menjadi begitu lemah, wajahnya pucat seperti orang sakit. Tapi begitu urusannya selesai, beliau bisa lebih lincah dari anak muda. Suatu pagi, setelah aku selesai membereskan meja makan, beliau duduk, mengusap-usap punggungnya, dan mengeluh. Kirana, akhir-akhir ini punggung ibu sakit sekali, malam kalau bergerak sedikit saja, nyerinya sampai ke tulang belakang. Sepertinya harus pergi liburan sambil fisioterapi, kalau tidak bisa-bisa lumpuh. Aku meletakkan secangkir teh di hadapannya. Kalau begitu ibu periksa ke dokter dulu saja, nanti hasilnya bagaimana, baru kita pikirkan. Beliau menghela napas panjang. Sudah diperiksa, penyakit orang tua biasa. Tapi dokter bilang harus istirahat, akupunktur, berendam air panas. Di rumah mana bisa? Masalahnya, uang juga sedang tidak banyak. Beliau mengatakannya dengan manis, tapi aku tahu, uang sedang tidak banyak itu ditujukan padaku. Baskara yang duduk membaca koran di ruang tamu, mendengar semuanya tapi hanya berdeham sekali. Seolah permintaan terselubung ibunya adalah hal yang wajar. Sore itu, aku mentransfer sejumlah uang agar beliau bisa berlibur di puncak selama seminggu. Aku bahkan mengirim pesan dengan jelas, "Bu, ini Kirana kirim untuk biaya liburan dan terapi." Setelah menerima uang, suaranya langsung ceria. Malamnya, beliau bahkan menelepon teman-temannya dan pamer. Menantuku itu berbakti sekali. Ibu baru mengeluh sedikit, dia langsung peduli. Mendengarnya, aku hanya tersenyum tipis. Berbakti memang tidak salah, tapi bakti yang bertemu dengan orang yang hanya tahu menerima, lama-lama akan menjadi beban. Lalu giliran Sinta. Setiap kali butuh sesuatu, ia bisa menjadi sangat manis. Suatu sore, ia datang membawa sekotak kue dan duduk di sampingku. "Mbak Kirana, aku mau buka toko baju online, nih. Jualan di internet kan lagi tren. Mbak bantu modal awal, ya? Nanti kalau sudah untung, aku kembalikan ke Mbak duluan." Aku menatapnya. "Kamu sudah pikirkan matang-matang? Jualan itu tidak semudah memposting foto." Ia cemberut. "Makanya aku butuh dukungan di awal. Aku kan pinjam, bukan minta. Percaya deh sama aku, Mbak. Aku pasti bisa." Kalimat "aku pinjam", bukan minta itu kuingat betul, karena kelak kalimat itulah yang menyelamatkanku. Hari itu aku tidak memberinya uang tunai. Aku mentransfernya dengan keterangan. Pinjaman modal untuk Sinta buka toko.
Aku memang begitu, sayang ya sayang, tapi urusan uang harus jelas. Bukan karena aku curiga sejak awal, tapi karena aku diajarkan bahwa kejelasan di awal akan menyelamatkan hubungan di akhir. Beberapa minggu pertama Sinta sangat rajin. Pagi siaran langsung, sore foto produk, malam mengedit postingan. Tapi seperti biasa, ia cepat bosan. Setelah beberapa lama, pesanan mulai sepi, perputaran uang melambat. Sinta mulai mengeluh lagi. Mbak, aku kurang uang untuk stok barang baru. Kalau tidak ikut tren sekarang, bisa ketinggalan. Aku bertanya, lalu yang kemarin bagaimana untung ruginya? Sinta tersenyum masam. Namanya juga baru mulai Mbak, bantu aku sekali lagi, ya? Ini yang terakhir, janji? Di dunia ini, siapapun yang pernah meminjamkan uang pasti tahu. Terakhir kali adalah kalimat pembuka untuk permintaan-permintaan berikutnya. Tapi saat itu aku masih berpikir ia masih muda, belum banyak pengalaman. Aku kembali mentransfer sejumlah uang, tetap dengan keterangan pinjaman. Sinta bahkan mengirim emoji hati dengan pesan, punya kakak ipar seperti Mbak itu berkah. Saat butuh uang, mulutnya memang lebih manis dari madu. Beberapa waktu kemudian, Sinta berganti topik, ia ingin operasi hidung. Saat aku sedang di dapur, ia bersandar di pintu sambil mengelus hidungnya. Mbak, menurut Mbak hidungku pesek? Tidak. Aku tertawa, biasa saja kok. Ia menggeleng. Tidak bisa. Jualan online itu butuh penampilan. Wajah tidak menarik, pelanggan langsung lewat. Aku mau operasi sedikit saja, anggap saja investasi untuk pekerjaan. Mendengarnya aku hanya bisa menghela napas. Zaman sekarang memang apa saja bisa disebut investasi. Tapi yang membuatku sedih, bukanlah keinginannya untuk mempercantik diri, melainkan sikapnya yang seolah-olah sudah pasti aku yang akan membayarnya. Aku berkata terus terang, uang untuk operasi beda dengan uang untuk modal usaha. Sinta, wajahnya langsung masam. Aku kan pinjam, bukan minta. Mbak ini seolah-olah aku numpang hidup saja. Kalimat itu membuatku terdiam. Orang yang memberi uang harus berpikir dua kali, sedangkan orang yang menerima begitu mudah tersinggung. Akhirnya aku tetap meminjamkannya, tapi di hatiku mulai ada ganjalan. Selain ibu dan adik ipar, pengeluaran rumah tangga juga diam-diam bergeser ke pundakku. Belanja bulanan, perabotan rusak, filter air, servis AC, asuransi kesehatan Bu Ratih, semua datang silih berganti. Awalnya Baskara masih memberi sedikit uang. Lama-lama ia hanya berkata singkat, kamu bayar dulu saja, bulan ini aku lagi seret. 1 bulan seret, 2 bulan seret, akhirnya menjadi kebiasaan, nanti. Saat aku memeriksa riwayat transaksi, baru kusadari betapa banyaknya uang yang kukeluarkan untuk keluarga suami. Jumlahnya cukup untuk menghidupi sebuah keluarga kecil selama setahun. Tapi saat kita sudah terbiasa menjadi pihak yang membayar, orang lain juga akan terbiasa mencari kita lebih dulu. Pernah sekali Bu Ratih memanggilku ke ruang tamu, nadanya menegur halus, perlengkapan di rumah sudah mau habis, kamu perhatikan dong. Jadi menantu itu hal-hal seperti ini harus tahu sendiri, tidak perlu diingatkan. Aku terdiam. Uangnya dari aku, tapi seolah-olah itu adalah kewajibanku sebagai menantu. Aku mengangguk saja, tapi hatiku sudah lelah. Lelah bukan karena uang, tapi karena merasa dianggap sebagai penanggung jawab, bukan sebagai orang yang disayangi. Pernah suatu masa, setiap kali telepon berdering dan nama Bu Ratih atau Sinta muncul di layar, hatiku langsung terasa berat. Bukan karena benci, tapi karena aku sudah bisa menebak, pasti ada sesuatu yang mereka butuhkan. Benar kata orang tua, uang itu sensitif. Semakin ringan kita memberikannya, semakin berat beban yang harus kita telan sendiri. Baskara bukannya tidak tahu. Ia tahu semua. Ia tahu ibunya meminjam uang padaku, tahu Sinta mendapat modal dariku, tahu biaya hidup sebagian besar aku yang tanggung, tapi reaksinya membuatku lebih sedih dari apapun. Ia menganggapnya wajar. Suatu hari saat aku sedang memeriksa tagihan listrik, aku bertanya sambil lalu, Mas, kamu ingat tidak ibu dan Sinta sudah pinjam berapa? Ia masih menatap laptopnya dan menjawab acuh tak acuh. Keluarga sendiri. Kamu hitung-hitungan begitu buat apa? Aku tersenyum getir.
Justru karena keluarga, harusnya lebih jelas, kan? Ia mengangkat kepala, terlihat tidak senang. Bicaramu kok jadi berat begitu? Uang segitu dibandingkan dengan yang kamu punya kan tidak seberapa. Kalimat itu seperti menyiramkan air es ke dadaku. Ternyata di mata suamiku, nilai pengorbananku bukan pada besar kecilnya jumlah, melainkan pada asumsinya bahwa karena aku punya, maka aku wajib berbagi, wajib menanggung. Semakin ku dengar, semakin aku paham. Yang paling menakutkan bukanlah kemiskinan materi, melainkan kemiskinan rasa tahu diri. Dan sekali orang terbiasa melihatmu sebagai kantong tak berdasar, mereka tidak akan pernah bertanya apakah bahumu pegal atau tidak. Nanti, setelah kupikirkan kembali, aku baru sadar. Hal yang paling menakutkan dalam pernikahan bukanlah pertengkaran sehari-hari. Yang lebih menakutkan adalah saat kita hidup di tengah keluarga besar, setiap hari menyapa, menyiapkan makanan, tapi tidak pernah benar-benar dipandang sebagai bagian dari mereka. Itulah yang kurasakan selama bertahun-tahun. Tidak pernah dipukul, tidak diusir, tapi terkikis sedikit demi sedikit oleh sikap meremehkan yang sangat halus. Bu Ratih punya cara mengkritik yang aneh. Tidak pernah dengan suara keras, selalu dengan nada orang tua yang sedang menasihati. Di permukaan, tidak ada yang salah. Tapi bagi yang mengalaminya seperti aku, setiap kata-katanya terasa berduri. Suatu pagi, aku mengenakan blus lengan panjang berwarna krem dan celana kain coklat, bersiap pergi ke pernikahan rekan kerja Baskara. Begitu aku keluar, Bu Ratih yang sedang minum teh langsung menatapku dari atas ke bawah dan berdecak. "Kamu mau ke pesta pakai baju begitu, Kirana?" Aku berhenti dan melihat diriku sendiri. "Iya, Bu." Kelihatannya sopan, kan? Beliau meletakkan cangkirnya dan tersenyum sinis. "Sopan sih sopan. Tapi kelihatannya pucat sekali. Kalau suami istri pergi keluar, orang lain kan lihat. Kamu berpakaian seperti ini. Nanti dikira Baskara tidak bisa membiayai istrinya." Aku belum sempat menjawab. Sinta turun dari lantai atas dan langsung menimpali. "Betul itu, Mbak. Zaman sekarang perempuan harus pandai dandan. Mbak terlalu sederhana. Nanti kalau berdiri di samping Mas Baskara jadi tenggelam." Ia tertawa seolah bercanda. Aku ikut tersenyum tipis, tapi hatiku mencelos. Orang bilang, sesama perempuan terkadang hanya butuh satu tatapan untuk saling mengerti. Tatapan Bu Ratih padaku bukanlah tatapan orang yang ingin menantunya terlihat lebih cantik, melainkan tatapan orang yang selalu merasa ada yang kurang dariku untuk bisa sepadan dengan putranya. Baskara saat itu sedang memperbaiki jam tangannya di dekat pintu. Ia mendengar semuanya. Tapi seperti biasa, ia hanya mengucapkan satu kalimat basa-basi. "Sudahlah, Bu. Kirana pakai apa yang membuatnya nyaman saja." Nada suaranya begitu datar, sama sekali tidak ada niat membela. Sikap seperti itu terkadang lebih menyakitkan daripada diam, karena itu menunjukkan bahwa ia tahu aku tidak nyaman, tapi ia tidak menganggapnya cukup penting untuk benar-benar membelaku. Bukan hanya soal pakaian, Bu Ratih juga mengkritik caraku bicara, berjalan, makan, dan menjamu tamu. Aku terbiasa bicara secukupnya, tidak suka melebih-lebihkan, dan tidak suka memotong pembicaraan orang lain. Tapi di matanya, semua itu adalah kelemahan. Suatu kali, saat tamu kenalan beliau datang, aku menyajikan buah dan setelah menyapa, aku duduk diam mendengarkan. Bu Ratih bercerita panjang lebar tentang kehebatan putranya. Saat tamu itu bertanya padaku, aku hanya tersenyum dan menjawab singkat. Begitu tamu pulang, beliau melirikku. "Jadi perempuan kok bicaranya pelan sekali seperti nyamuk. Di luar itu harus pintar, luwes, jangan terlalu pendiam begitu jadi kelihatan membosankan." Aku tetap menjawab dengan tenang. "Menurut Kirana, bicara secukupnya sudah baik, Bu." Beliau menyeringai. "Iya, secukupnya. Tapi jadi menantu di keluarga ini, kadang harus pintar bicara untuk mengangkat nama suami. Kalau tidak, nanti orang kira kamu penakut, tidak punya wibawa." Aku mendengarnya dan hanya bisa menelan ludah. Rasa sakitnya bukan pada kritikan itu, tapi pada kenyataan bahwa apapun yang kulakukan, di matanya aku akan selalu kurang. Jika aku lembut, ia bilang aku lemah. Jika aku sederhana, ia bilang aku tidak bisa bergaya. Jika aku pendiam,
Ia bilang aku membosankan. Dan jika aku melawan, sudah pasti aku akan dicap sebagai menantu durhaka. Seringkali aku menasihati diriku sendiri, sudahlah. Orang tua beda zaman, beda pemikiran. Mengalah sedikit demi kedamaian. Bukankah orang tua bilang, mengalah bukan berarti kalah? Tapi lama-kelamaan aku sadar, pepatah itu hanya berlaku jika pihak lain tahu batas. Jika mereka melihat sikap mengalah kita sebagai kelemahan, maka 9 langkah berikutnya bukan lagi kedamaian, melainkan 9 kali mereka akan melangkah lebih jauh. Suatu sore, saat aku sedang di dapur, aku mendengar Bu Ratih memanggil dari ruang tamu. "Kirana, sini sebentar." Aku mengelap tangan dan menghampirinya. Beliau sedang melihat foto-foto pernikahan anak temannya di ponsel, beliau menyodorkan layar ke arahku. Lihat menantu orang lain, wajahnya cerah, pakaiannya mewah, berdiri di samping suaminya. Serasi sekali, kan? Ibu bukan mau mengkritik kamu. Tapi perempuan kalau sudah menikah itu harus tahu cara merawat diri, menjaga penampilan suami. Aku melihat foto itu dan menjawab pelan, "Iya, Bu. Setiap orang punya cara hidupnya masing-masing." Beliau tertawa sinis. "Iya, cara hidup. Ibu hanya takut kamu terlalu santai, nanti orang kira keluarga ini tidak bisa mendidik menantunya." Kalimat itu menusuk harga diriku lebih dalam dari yang ia bayangkan. Aku dibesarkan dengan sopan santun. Ibuku mengajariku segalanya, dari cara duduk, bicara, hingga makan bersama orang yang lebih tua. Aku tidak pamer bukan berarti aku tidak punya, tapi tentu saja aku tidak bisa menceritakan latar belakangku di tengah keluarga suami hanya untuk membela diri. Malam itu, Baskara pulang dan melihatku diam melipat pakaian. Ia bertanya sambil lalu, "Kenapa wajahmu murung begitu?" Aku menatapnya, ingin bercerita tapi ragu. Akhirnya aku tetap bicara. "Sepertinya ibu tidak pernah suka padaku. Apapun yang kulakukan selalu salah." Ia melepas jasnya dan menjawab cepat. "Ibu sudah tua, wajar kalau sedikit cerewet, jangan dimasukkan ke hati." Aku menoleh padanya. "Mas selalu bilang jangan dimasukkan ke hati." Tapi yang mendengar itu aku, yang dikritik juga aku. Baskara terdiam sejenak, lalu suaranya mulai terdengar kesal. "Lalu kamu mau aku bagaimana? Melawan ibu?" Cuma beberapa kalimat nasihat saja dibuat jadi masalah besar. Aku langsung diam. Bukan karena kehabisan kata-kata, tapi karena aku sadar, di kepalanya, semua ketidaknyamananku adalah masalah sepele. Selama tidak ada keributan besar, aku seharusnya bisa menanganinya sendiri. Selalu seperti itu. Aku sedih karena ibu mertua itu satu hal, tapi lebih sedih karena suami yang berdiri di sampingku seolah berada di dunia lain. Sejak saat itu, makan malam di rumah terasa berbeda. Meja yang sama, piring yang sama, suara sendok yang sama, tapi setiap kali makan, tenggorokanku terasa tercekat. Bu Ratih tetap bicara seperti biasa, Sinta masih tertawa, Baskara masih bercerita sedikit tentang pekerjaannya. Hanya aku yang mengerti. Di antara aku dan mereka, ada sebuah jarak yang tak terlihat. Tidak ada pertengkaran. Tidak ada air mata. Tapi terasa membara seperti arang di bawah abu. Suatu hari, Sinta duduk sambil makan jambu, menatapku dari atas ke bawah, lalu berkata tanpa berpikir, "Mbak ini sabar sekali ya. Kalau orang lain, mungkin sudah melawan ibu dari dulu." Aku tersenyum tipis. Sabar bukan karena tidak bisa bicara, tapi karena masih ingin menjaga keharmonisan. Sinta mengangkat bahu. "Ya makanya aku bilang Mbak sabar. Zaman sekarang mana ada yang mau mengalah seperti itu?" Ia kembali asyik dengan ponselnya. Sedangkan aku mendengarnya dan merasa getir. Ternyata kesabaranku di mata mereka bukanlah kebaikan, melainkan sebuah kelemahan. Dan jika sudah dianggap lemah, orang tidak akan segan menguji seberapa jauh kita bisa bertahan. Suatu malam aku tidak bisa tidur. Di luar, angin meniup rumpun bambu, terdengar gemerisik. Baskara tidur di sampingku, napasnya teratur seolah tanpa beban. Aku menatap langit-langit, bertanya pada diri sendiri. Sampai kapan aku harus berusaha agar bisa diterima di keluarga ini? Lalu aku sadar, mungkin masalahnya bukan karena aku belum cukup baik, tapi karena sejak awal, di hati Bu Ratih,
Aku tidak pernah dianggap setara dengan putranya. Jika orang sudah menetapkan posisimu di bawah, setegak apapun kamu berdiri, mereka akan selalu bilang kamu belum cukup tinggi. Tahun ketiga setelah pernikahan, aku mengetahui diriku hamil pada suatu pagi yang biasa. Langit Jakarta mendung, udara terasa panas dan lembab. Aku memegang alat tes kehamilan, duduk terdiam di tepi ranjang. 2 garis merah muda muncul begitu jelas hingga jantungku berdebar kencang. Aku tidak menangis, hanya secara naluriah meletakkan tangan di perut. Hatiku terasa bergetar sekaligus hangat. Sebagai seorang wanita, ada kebahagiaan yang datang tanpa perlu diajarkan. Hanya dengan kehadiran satu nyawa baru, hidup terasa lebih lembut. Malam itu, aku menunggu Baskara selesai makan, lalu dengan perlahan meletakkan hasil USG di hadapannya. Awalnya ia tidak mengerti, tapi setelah beberapa detik, ia mengangkat kepala. "Kamu hamil?" Aku tersenyum, mataku berkaca-kaca. "Iya. Sepertinya anak kita akan datang." Baskara terdiam sejenak, lalu tersenyum, senyum yang jarang kulihat dan akan selalu kuingat. Ia memeluk bahuku dan berbisik, "Kukira kita harus menunggu lebih lama, jadi, kita benar-benar akan punya bayi." Momen itu membuatku percaya, badai apapun layak dihadapi selama kami bersama. Aku bahkan menelepon ibuku, suaraku tercekat seperti anak kecil. Ibuku tertawa pelan, berpesan agar aku menjaga diri, tapi aku tidak bisa sepenuhnya melakukannya. Tepat saat aku hamil, perusahaan Baskara kembali mengalami masalah. Tidak separah dulu, tapi cukup untuk membuat suasana hatinya buruk. Satu kontrak macet di pembayaran, utang lama belum tertagih, dan karyawan andalan mengundurkan diri. Baskara mulai pulang larut, telepon berdering terus-menerus, dan makan malam selalu terburu-buru. Seharusnya saat itu aku banyak beristirahat. Tapi melihat suamiku yang stres dan rumah yang selalu ada saja masalahnya, aku kembali mengambil alih semuanya. Siang hari aku periksa kehamilan, sorenya aku ke kantor mengurus dokumen, malamnya aku menyiapkan makan malam, membalas email-email sederhana untuk meringankan beban Baskara. Aku melakukannya bukan karena dipaksa, tapi karena aku merasa sebagai istrinya dan calon ibu dari anaknya, aku harus lebih kuat. Bu Ratih tahu aku hamil, tapi kebahagiaannya hanya sesaat. Setelah beberapa pertanyaan basa-basi, ia kembali ke sikapnya yang biasa. "Sudah hamil itu harus hati-hati, jangan jalan terburu-buru." Saat aku meletakkan mangkuk sedikit lebih keras, ia langsung menggelengkan kepala. Perempuan zaman sekarang aneh, hamil tapi seperti tidak hamil. Dulu ibu waktu mengandung Baskara, tidak berani bergerak sembarangan. Aku hanya tersenyum tipis, tapi merasa tidak nyaman. Ia bicara seolah-olah aku tidak peduli pada kandunganku, padahal dari pagi sampai malam aku sangat berhati-hati. Sinta juga tidak lebih baik. Suatu sore, ia datang dan melihatku berbaring di sofa karena pusing. Ia nyeletuk, "Mbak kok lemah sekali? Baru hamil sedikit sudah lelah, nanti bagaimana mau melahirkan?" Aku tidak menjawab. Aku terlalu lelah untuk menjelaskan bahwa aku tidak hanya mengandung, tapi juga menanggung beban seluruh rumah ini. Suatu minggu, semua masalah datang bersamaan. Akuntan menelepon, meminta tanda tangan darurat. Baskara terjebak rapat dengan klien dari pagi sampai malam. Bu Ratih mengeluh nyeri sendi dan minta diantar ke tukang pijat. Asisten rumah tangga izin 2 hari. Rumah yang besar ini terasa begitu sibuk, dan hanya ada aku. Aku menyiapkan makan siang, memesankan ojek untuk ibu mertua, memeriksa dokumen perusahaan, sambil mencoba makan sedikit agar tidak mual. Sore harinya, hujan turun sangat deras. Aku sedang berdiri di dapur saat kepalaku pusing dan perutku terasa kram aneh. Awalnya kupikir hanya karena kelelahan, tapi beberapa menit kemudian, aku merasakan sesuatu yang dingin mengalir di punggungku. Saat aku melihat ke bawah, ada noda merah di gaunku. Aku menelepon Baskara. Panggilan pertama tidak diangkat. Panggilan kedua, ia menjawab dengan tergesa-gesa. "Aku lagi sama klien. Ada apa? Cepat." Suaraku bergetar, perutku sakit, dan ada darah. Di seberang sana hening beberapa detik, lalu suaranya merendah. "Kamu panggil taksi ke rumah sakit dulu."
Aku selesaikan ini, nanti aku menyusul. Aku tidak menyalahkannya saat itu. Aku hanya takut. Begitu takut hingga tanganku dingin. Aku sendirian memesan taksi ke rumah sakit, memegangi perutku sambil terus berdoa dalam hati. Nak, jangan tinggalkan ibu. Tapi terkadang, doa datang lebih lambat dari takdir. Saat aku sadar, aku sudah berada di ruangan serba putih yang dingin. Dokter berkata dengan sangat pelan, tapi setiap katanya menusuk jantung. Kami tidak bisa menyelamatkannya. Aku terbaring diam, menatap langit-langit, telingaku berdengung. Saat itu aku tidak bisa menangis. Aku merasa hampa. Anak yang setiap pagi kusapa dalam hati, pergi bahkan sebelum aku sempat mendengar detak jantungnya dengan jelas. Baskara datang saat hari sudah gelap, kemejanya masih berbau parfum dan hujan. Begitu masuk, ia langsung bertanya, "Dokter bilang apa?" Aku memalingkan wajah. Pertanyaan yang terlambat. Ia berdiri diam sejenak, lalu meletakkan tangannya di ranjang. Sudahlah, anak itu rejeki dari Tuhan. Kita masih muda, nanti bisa punya lagi. Mendengar itu, air mataku baru mengalir, bukan karena kata-katanya salah, tapi karena terdengar begitu dingin. Seperti sedang menghibur orang yang kehilangan barang, bukan kehilangan anak. Tak lama kemudian, Bu Rati datang. Beliau menatapku, lalu ke perutku yang sudah rata di balik selimut, dan menghela napas. Aku menunggu satu kalimat simpati, satu saja. Tapi beliau duduk dan berdecak. Kan sudah dibilang, kalau hamil itu harus dijaga. Perempuan hamil kok sibuk urus ini itu. Kalau keguguran, ya salahkan diri sendiri. Mau salahkan siapa lagi? Aku terbaring kaku. Setiap katanya seperti sayatan pisau. Aku baru saja kehilangan anak, dan orang paling tua di keluarga suami justru menyalahkanku. Saat itulah aku sadar. Ada orang yang bukan tidak tahu orang lain sedang sakit, tapi mereka hanya terbiasa melihat segalanya dari sudut pandang mereka yang sempit. Malam itu, setelah semua orang pergi, aku berbaring sendirian, mendengar suara roda troli perawat di lorong. Tubuhku lelah, tapi rasa sakit terbesarku ada di tempat yang tidak bisa diobati oleh dokter manapun. Aku kehilangan anak, dan pada saat yang sama, aku kehilangan bagian terlembut dari hatiku. Sejak hari itu, setiap kali aku melihat kembali pernikahan ini, aku tidak lagi melihatnya utuh. Sebuah pintu di hatiku telah tertutup dengan sangat pelan. Dan sekali tertutup, siapapun yang mengetuk tidak akan pernah terbuka seperti semula. Setelah kejadian itu, aku pulang ke rumah seperti bayangan, tubuhku kurus dalam beberapa minggu, lemari pakaian masih sama, meja rias masih rapi, dapur masih wangi seperti biasa, tapi aku tidak lagi sama. Ada kehilangan yang tidak membuat orang terus menangis. Ia hanya membuat orang menjadi diam. Begitu diam hingga bisa mendengar suara hatinya sendiri yang retak. Aku menjadi sangat pendiam. Pagi hari tetap menyiapkan sarapan, mengganti air di vas bunga, tapi semuanya terasa seperti rutinitas. Aku tidak lagi antusias menunggu suara mobil Baskara di depan gerbang, tidak lagi memikirkan menu makan malam. Sesuatu di dalam diriku seperti tertutup lapisan abu tipis, terasa dingin. Baskara juga berubah. Jika dulu ia masih sesekali memperhatikan raut wajahku, sekarang ia semakin jauh. Awalnya ia beralasan sibuk, aku masih percaya. Lama-kelamaan, bahkan makan malam pun terasa seperti formalitas. Ia makan sambil melihat ponsel, atau mengangkat telepon, lalu berkata, "Hari ini aku lelah." Malam hari, ia tidur lebih larut, lebih cepat membelakangiku. Suatu malam aku bertanya pelan, "Mas masih sedih soal anak kita?" Baskara diam beberapa detik, baru menjawab, "Sedih. Lah. Tapi mau bagaimana lagi? Dipikirkan terus juga tidak akan kembali." Aku menatap langit-langit. Aku bukan ingin memikirkannya terus, aku hanya belum bisa melupakannya. Ia menghela napas, suaranya terdengar lelah. "Kalau kamu terus tenggelam dalam kesedihan, kamu hanya akan menyiksa diri sendiri." Hubungan kita akhir-akhir ini juga jadi tegang. Mendengar kata tegang, hatiku sesak. Anak kami baru saja tiada, luka masih basah, tapi di kepalanya, yang lebih menonjol adalah ketegangan dalam hubungan kami. Aku tidak membantah,
Aku merasa seperti orang yang kehujanan, meminta uluran tangan untuk berteduh, tapi orang terdekatku hanya menyuruhku berhenti basah. Sejak saat itu, kalimat kita tidak seharmonis dulu mulai sering keluar dari mulut Baskara. Setiap kali aku ingin bicara lebih dalam, ia selalu memotongnya dengan alasan lelah. Aku baru pulang kerja. Jangan bicara yang berat-berat, ya? Atau kamu terlalu banyak berpikir. Kalimat-kalimat itu, jika didengar sepintas, tidak berbahaya. Tapi jika didengar berulang kali, rasanya sangat menyakitkan. Aku tidak ingin menjadi wanita yang murung, tapi seseorang yang baru saja kehilangan anak. Hidup di rumah di mana tidak ada yang benar-benar memeluk lukanya, bagaimana bisa tertawa lepas seolah tidak terjadi apa-apa? Bu Ratih. Tentu saja, tidak berubah menjadi lebih lembut. Kejadian itu justru membuatnya menatapku lebih tajam. Setiap kali ada yang menyinggung soal anak, beliau akan menghela napas panjang, seolah-olah ada kekosongan besar di rumah ini, dan penyebabnya adalah aku. Suatu pagi, beliau berkata, "Rumah ini sepi sekali tanpa suara anak-anak." Aku diam. Baskara juga diam. Beliau melanjutkan, "Perempuan kalau sudah menikah, pada akhirnya harus bisa memberi keturunan. Cantik dan baik saja kadang tidak cukup." Aku menggenggam tanganku di bawah meja. Kalimatnya terdengar umum, tapi semua orang di rumah ini tahu itu ditujukan padaku. Aku mengangkat kepala, mencoba tenang. "Bu, saya baru saja mengalaminya." Beliau mengangkat bahu. "Ibu kan tidak bilang apa-apa. Ibu hanya mengingatkan." Itulah yang paling menakutkan dari Bu Ratih. Beliau selalu punya cara untuk berkelit. Beliau tidak pernah membentak, tapi setiap katanya cukup untuk membuat orang lain tercekat. Sinta berbeda. Ia tidak sedalam ibunya, tapi sikapnya yang ceroboh terkadang lebih tajam dari pisau. Suatu hari, ia bercerita tentang temannya yang baru melahirkan. Setelah bercerita panjang lebar, ia menoleh padaku. "Mbak, aku lihat banyak orang hamil itu hati-hati sekali." "Mbak mungkin waktu itu terlalu sibuk kerja, ya?" Aku menatapnya. "Itu sudah lewat, Sinta. Kenapa diungkit lagi?" Sinta terdiam, lalu membela diri. "Aku kan cuma bilang, tidak ada maksud apa-apa, kita kan keluarga." Keluarga. Kata itu terdengar begitu aneh. Saat butuh bantuan, aku adalah keluarga. Tapi saat aku terluka, yang disebut keluarga itu justru menjadikan lukaku sebagai bahan obrolan. Aku mencoba menjaga penampilan luar tetap tenang. Aku masih memanggil ibu mertua dengan sebutan ibu, masih bicara pada Sinta, masih menyiapkan kemeja untuk Baskara setiap pagi. Tapi di dalam hatiku, sebuah jarak telah terbentuk. Tanpa suara, tanpa deklarasi. Aku hanya tidak lagi berani menaruh seluruh hatiku di rumah itu. Orang bilang, rumah bocor dari atapnya. Aku pikir, hati yang mendingin juga begitu. Jarang sekali karena satu masalah besar. Biasanya dimulai dari hal-hal kecil. Sebuah kalimat penghiburan yang hambar, tatapan yang berpaling di saat kita butuh, makan malam di mana semua orang pergi setelah selesai makan, membiarkan kita sendirian dengan kesedihan yang belum tertelan. Hari demi hari, cinta di antara kami tidak mati mendadak, tapi mati perlahan. Setiap malam aku tidur lebih dulu, mendengar suara pintu terbuka, mendengar Baskara meletakkan ponselnya, mendengar ia membalikkan badan. Semuanya begitu familiar hingga terasa dingin. Pernah sekali aku hampir menyentuh bahunya, tapi lalu menarik tanganku kembali. Aku merasa pria di sampingku bukan lagi orang yang sama yang pernah memelukku saat pertama kali tahu aku hamil. Wajah yang sama, napas yang sama, tapi di antara kami ada sebuah kaca tak terlihat. Bisa saling melihat, tapi tidak bisa saling menyentuh. Dan saat itu, aku sadar satu hal yang menyedihkan. Ada pernikahan yang tidak perlu ada yang pergi untuk bisa disebut hancur. Cukup dengan dua orang yang berbaring bersebelahan tapi hati mereka tidak lagi bisa menemukan jalan untuk saling bertemu, saat itulah mereka mulai kehilangan satu sama lain. Setelah masa-masa sulit, perusahaan Baskara perlahan menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Aku katakan tanda-tanda karena bagi orang luar, ia mulai terlihat lebih rapi, lebih percaya diri, dan jadwal pertemuannya semakin padat.
Tapi aku, yang pernah memeriksa setiap angka di laporan keuangannya, tahu bahwa fondasinya belum sekokoh itu. Ibarat rumah setelah badai, bagian depannya sudah dibersihkan, tapi pondasinya masih lembab. Namun, seorang pria yang baru saja berhasil keluar dari lumpur, seringkali merasa seolah semua jalan di hadapannya terbuka. Baskara masuk ke dalam fase itu. Ia mulai diundang ke acara-acara pebisnis, seminar, dan pesta jejaring di kawasan bisnis Jakarta. Cara bicaranya di rumah pun berubah. Ia lebih jarang mengeluh, tapi lebih sering menyebut nama-nama besar dan perusahaan-perusahaan ternama. Suatu malam, ia berdiri di depan cermin, merapikan kerah kemeja barunya, dan bertanya padaku, "Menurutmu kemeja ini bagus tidak?" Aku melihatnya, warnanya biru tua, bahannya bagus. Bagus? Memangnya mau kemana? Ia menyemprotkan sedikit parfum. Ada pertemuan dengan asosiasi pengusaha. Isinya orang-orang penting semua, salah bicara sedikit bisa kehilangan kesempatan. Aku mengangguk. Itu wajar. Tapi sejak saat itu, frekuensi kepergiannya meningkat. Terkadang pergi sore, pulang hampir tengah malam. Awalnya aku percaya sepenuhnya. Karena sejujurnya, aku masih ingin percaya bahwa suamiku sedang berusaha membangun kembali segalanya. Tapi wanita punya intuisi. Sesuatu yang tidak selalu bisa dijelaskan tapi terus memberi sinyal di dalam hati. Aku mulai memperhatikan Baskara lebih merawat penampilannya. Kemeja yang dipesan khusus semakin banyak, jam tangan diganti talinya, dan ponselnya tidak lagi diletakkan menghadap ke atas, melainkan selalu ditelungkupkan. Suatu malam, ponselnya di meja bergetar, layarnya menyala sekilas, tapi karena tertelungkup, aku hanya sempat melihat nomor yang tidak disimpan. Baskara keluar dari kamar mandi, langsung menyambar ponselnya, gerakannya begitu cepat hingga terlihat mencurigakan. Aku bertanya pelan, "Siapa yang telepon malam-malam, Mas?" Ia melirik layar dan menjawab santai, "Klien. Mereka memang biasanya baru senggang jam segini." Aku tidak bertanya lagi, tapi duri kecil sudah tertancap di hatiku. Beberapa hari kemudian, ia pergi ke sebuah pesta di hotel mewah. Sebelum pergi, ia memilih dasi hampir 10 menit, hal yang sangat jarang ia lakukan. Dulu saat sulit, ia bisa pergi dengan kemeja apa saja. Sekarang, saat baru sedikit bangkit, ia mulai memperhatikan detail-detail kecil. Malam itu ia pulang larut. Aroma parfum asing menempel di jasnya saat aku menggantungnya. Bukan aroma yang menyengat atau murah, melainkan aroma manis yang dingin, khas wanita yang tahu cara memilih. Tanganku terhenti sejenak. Baskara sedang melepas jam tangannya, wajahnya sedikit memerah karena alkohol tapi matanya bersinar aneh. Aku bertanya, "Pestanya seru?" Ia bergumam, "Lumayan. Ketemu beberapa orang penting. Koneksi seperti itu berguna nanti." Aku diam sejenak, lalu bertanya lagi, "Ada yang spesial sampai kamu kelihatan senang sekali?" Baskara mengangkat kepala, sedikit mengernyit. "Maksudmu apa?" Aku tertawa tipis. "Tidak ada. Hanya melihatmu berbeda saja." Ia mengibaskan tangan. "Beda apanya?" "Kamu di rumah terus makanya suka banyak pikiran." Kalimat itu terdengar familiar. Setiap kali aku menyentuh sesuatu yang tidak ingin ia bicarakan, ia selalu membalikkannya menjadi kesalahanku. Aku tidak berdebat lagi. Tapi malam itu, aku tidak bisa tidur. Bukan karena aku yakin ada sesuatu, tapi karena aku merasa ada sebuah pintu yang terbuka di luar jangkauanku. Lalu nama Aurelia Darmawan mulai muncul. Awalnya hanya sekali, secara kebetulan, Baskara sedang sarapan sambil membalas pesan. Bibirnya sedikit tersenyum, senyum yang sudah lama tidak kulihat ia tunjukkan untuk apapun di rumah ini. Aku meletakkan roti di hadapannya dan bertanya sambil lalu, "Pesan dari siapa kok senang sekali?" Ia langsung mematikan layar. "Dari rekan kerja." Aku duduk, memegang gelas susu hangat. "Namanya siapa?" Ia menjawab agak cepat. "Aurelia. Putri pemilik perusahaan infrastruktur besar." Kenal dari acara-acara itu saja. Kenal dari acara-acara itu saja. Terdengar biasa. Tapi pria yang mengucapkannya baru saja tersenyum dengan cara yang sudah lama ia lupakan untuk istrinya.
Sejak saat itu, nama Aurelia semakin sering disebut dalam cerita pekerjaannya. Terkadang Aurelia mengenalkanku pada klien, terkadang Aurelia sangat lihai dalam membangun koneksi. Setiap kali menyebut namanya, antusiasme dalam suara Baskara tidak bisa disembunyikan. Bukan lagi seperti menyebut rekan kerja, tapi seperti menyebut pintu menuju dunia lain. Bu Ratih juga menyadarinya. Suatu malam, aku mendengar beliau bertanya pada Baskara, "Aurelia itu, anak siapa kok kamu puji-puji terus?" Baskara menjawab, "Keluarganya pengusaha besar, Bu. Orangnya berada, koneksinya banyak." Bu Ratih bergumam panjang. "Oh, begitu? Anak dari keluarga terpandang memang beda, ya. Bisa membuka wawasan." Aku berdiri di dapur dan hatiku terasa dingin. Kalimatnya yang menekankan keluarga terpandang terasa seperti jarum yang menusuk tepat di bagian yang selama ini selalu ia sindir tentangku. Baskara tidak membantah, ia bahkan lanjut bercerita tentang pertemuan-pertemuannya dengan Aurelia. Aku mendengar setiap katanya. Dan sejak saat itu, aku tahu keserakahan di dalam diri suamiku tidak lagi hanya soal uang. Ia mulai terpikat oleh kemewahan dari lingkaran sosial yang lebih tinggi. Dan sayangnya, kemewahan itu tidak terpancar dari rumah ini, dari istri ini. Aku belum punya bukti apa-apa. Hanya saja, setiap kali melihat suamiku bersiap-siap pergi, mendengar ia menjawab telepon lalu berjalan ke balkon, melihat ia tersenyum sendiri di depan ponsel, aku semakin sadar. Orang yang berubah hati jarang sekali berubah dalam semalam. Mereka berubah perlahan. Dimulai dari tatapan yang lebih jarang ke rumah, cerita yang lebih jarang dibagi dengan istri, dan rahasia-rahasia kecil yang dianggap tidak penting. Dan benar kata orang, jika hati sudah bergerak, meskipun mulut belum bicara, tindakan akan mengungkap semuanya. Aku hanya tidak menyangka, apa yang tumbuh di dalam diri Baskara saat itu bukan hanya ketertarikan pada wanita lain, melainkan juga ilusi bahwa ia sudah cukup pantas untuk memilih pelabuhan yang lebih tinggi dari pernikahannya saat ini. Dan sekali seorang pria serakah akan status sekaligus cinta, hal terakhir yang akan ia pikirkan biasanya adalah wanita yang menemaninya dari nol. Sejak nama Aurelia semakin sering disebut, suasana di rumah berubah drastis. Jika dulu Bu Ratih hanya menyindirku secara terselubung, sekarang beliau dan Sinta seolah mendapatkan semangat baru. Semangat orang yang sedang memimpikan pintu menuju kekayaan yang lebih besar. Dan dalam mimpi itu, tidak ada lagi tempat untukku. Suatu sore, aku baru pulang dari supermarket, membawa beberapa kantong belanjaan. Dari ruang tamu, terdengar suara tawa riang. Bu Ratih dan Sinta sedang duduk di sana. Baskara baru pulang kerja, dasinya bahkan belum dilepas, tapi wajahnya sangat ceria. Sinta bertanya, "Mas, Kak Aurelia itu kalau dilihat langsung pasti kelihatan mewah sekali, ya?" Baskara menjawab santai. "Iya, lumayan. Dia pandai bicara, pergaulannya luas, dan latar belakang keluarganya bagus." Mendengar itu, Bu Ratih tersenyum. Senyum yang sudah lama tidak kulihat ia tunjukkan untuk apapun yang berkaitan denganku. Anak dari keluarga berada dan berpendidikan memang beda. Kalau mendampingi laki-laki, bisa mengangkat derajat. Kalau suami istri terlalu timpang, sulit untuk maju. Aku berdiri di ambang pintu, masih memegang kantong belanjaan, mendengar setiap kata jatuh seperti es. Tidak ada yang menyebut namaku, tapi setiap kalimat terasa seperti sedang menimbang-nimbang diriku tanpa ampun. Baskara melihatku, sempat terdiam, lalu cepat-cepat membuang muka. Aku diam-diam membawa belanjaan ke dapur. Di luar, obrolan mereka berlanjut, hanya suaranya sedikit lebih pelan. Tapi rumah sebesar apapun tidak bisa menyembunyikan apa yang sengaja ingin mereka perdengarkan. Saat itulah aku mengerti, sekali orang tidak lagi membutuhkanmu, bahkan tawa mereka pun bisa menusuk hatimu. Malam itu, saat makan, Bu Ratih tiba-tiba berkata, laki-laki yang bisnisnya besar itu butuh istri yang bisa mendukung, bisa membuka relasi, dan bisa memberi keturunan. Baik saja kadang tidak cukup. Aku yang sedang mengambil sayur, tanganku terhenti. Baskara masih menunduk makan seolah tidak mendengar. Sinta menimpali, zaman sekarang kan semua orang realistis, Bu, cinta juga harus lihat, sejalan atau tidak.
Aku meletakkan sendok, menatap mereka satu persatu. Maksud Ibu dan Sinta apa? Bu Ratih mengangkat bahu. Acuh tak acuh. Ibu tidak bilang apa-apa kok. Ibu hanya bicara secara umum. Jangan terlalu sensitif. Lagi-lagi kalimat itu. Setelah menusuk orang lain, mereka selalu berlindung di balik kata umum. Aku menoleh ke Baskara. Kamu tidak mau bicara apa-apa? Ia perlahan mengelap mulut, suaranya tenang hingga dingin. Ibu ada benarnya juga. Hubungan jangka panjang kan tidak hanya butuh cinta. Aku menatap suamiku. Jantungku serasa berhenti berdetak. Ternyata sampai di titik ini, ia bahkan tidak lagi repot-repot menyembunyikannya. Tidak diucapkan terus terang, tapi juga tidak lagi ingin membelaku. Sejak hari itu, kalimat-kalimat semacam itu semakin sering terdengar. Bu Ratih setiap bertemu orang selalu bercerita tentang putranya yang kini diperhitungkan di kalangan pebisnis. Sinta bersemangat seolah-olah hidupnya juga akan ikut terangkat. Suatu hari ia bahkan berkata dengan suara keras di ruang tamu, kalau Mas Baskara menikah dengan orang yang pintar membangun citra dan diplomasi, perusahaannya pasti lebih cepat maju lagi. Aku yang sedang menyiram tanaman di teras mendengarnya dan tanganku terkepal erat. Terkadang aku bertanya-tanya, apakah manusia yang sudah hidup bersama bertahun-tahun, makan semeja, menerima begitu banyak kebaikan, bisa begitu mudah berbalik arah hanya karena mencium bau uang yang lebih besar? Tapi kemudian aku teringat, orang yang membiarkan hatinya mengejar kemewahan, akan mudah lupa pada orang yang pernah memegang lentera di sampingnya di masa-masa kelam. Cara bicara Baskara padaku juga berubah total. Dulu, meskipun dingin, ia masih berbasa-basi. Sekarang, setiap katanya penuh dengan ketidaksabaran. Jika aku bertanya tentang jadwalnya, ia menuduhku mengontrol. Jika aku bertanya apakah ia makan di rumah, ia menjawab seadanya. Suatu kali aku hanya mengingatkan, akhir-akhir ini kamu sering pergi, Ibu dan Sinta juga bicaranya aneh, aku rasa ada yang tidak beres di rumah ini. Baskara langsung mengernyit. Kamu bisa tidak jangan membuat semuanya jadi berat. Aku keluar itu untuk kerja, bukan untuk main-main. Aku menjaga suaraku tetap rendah. Aku tidak bilang kamu main-main, aku hanya merasa kita semakin jauh. Ia tertawa sinis. Jauh atau tidak itu tergantung cara hidup masing-masing. Kalau kamu hanya di rumah saja, pikiranmu juga hanya sebatas itu, mendengar kalimat itu, aku merasa seperti ditampar. Aku di rumah saja. Tapi siapa yang mengurus rumah ini? Saat perusahaannya diambang kehancuran, siapa yang ada di belakangnya? Saat ibunya sakit, adiknya butuh uang, siapa yang menanggungnya? Tapi pada akhirnya, kesetiaanku yang diam-diam itu justru dijadikan alasan untuk meremehkanku. Para pembaca sekalian, Anda pasti paham. Terkadang kita mengalah bukan karena kita lemah, tapi karena kita masih ingin mempertahankan sebuah rumah. Tapi jika Anda berada di posisi di mana orang-orang makan dari masakan Anda sambil memimpikan orang lain untuk menggantikan posisi Anda, apa yang akan Anda lakukan? Silakan tinggalkan komentar di bawah. Dan jangan beranjak, karena ada hal-hal yang tampaknya sudah jelas, tapi di baliknya masih ada kejutan yang bahkan aku sendiri saat itu tidak menduganya. Rasa sakit terbesar pada saat itu bukanlah karena aku tahu suamiku telah berubah hati. Rasa sakit terbesar adalah harus melihat seluruh keluarga suami bersama-sama menggeser kursiku dari meja makan, sementara aku masih duduk di sana, masih menyapa, masih mengurus segalanya seperti seorang istri. Mereka belum mengatakan pergi, tapi tatapan mereka sudah seperti melihat barang lama yang belum dibuang hanya karena belum saatnya. Dan dari makan malam yang penuh sindiran itu, aku mulai mengerti satu hal yang pahit. Di mata Bu Ratih dan anak-anaknya, aku bukan lagi menantu, kakak ipar, atau istri Baskara. Aku telah menjadi penghalang di jalan mereka menuju mimpi yang lebih gemerlap. Dan jika orang sudah menganggapmu sebagai penghalang, menyingkirkanmu hanyalah masalah waktu. Keluarga suamiku sangat mementingkan acara keluarga. Setiap tahun, saat acara selamatan untuk kakek buyutnya, semua anak cucu harus berkumpul. Bagi orang tua, itu adalah tradisi, bagi yang muda, itu adalah ajang reuni. Tapi bagiku tahun itu,
Acara itu terasa seperti sebuah panggung di mana aku didorong ke tengah, bukan untuk disayangi, tapi untuk dihakimi. Pagi itu, aku bangun lebih awal, memilih gamis berwarna ungu pucat. Aku tidak ingin terlalu mencolok, juga tidak ingin ada yang berkomentar. Baskara mengantar kami ke rumah keluarga besarnya di Tebet. Sepanjang jalan, aku menatap kemacetan Jakarta, hatiku terasa berat. Begitu tiba, Bu Ratih yang sedang tertawa bersama para bibi dan paman, hanya melirikku dan berkata singkat, "Kirana sudah datang, langsung ke dapur saja bantu-bantu." Aku mengangguk dan masuk ke dalam. Menyiapkan piring, mencuci sayur, aku sudah terbiasa. Tapi sekeras apapun aku bekerja, aku selalu merasa seperti orang luar yang dipanggil untuk membantu, bukan bagian dari keluarga. Menjelang siang, setelah doa selesai, semua orang mulai duduk makan. Aku duduk di samping Baskara, berhadapan dengan Bu Ratih, dan seorang bibi jauh yang suka ikut campur. Hidangan hari itu sangat lengkap. Opor ayam, rendang, sambal goreng ati, dan tumpeng. Terlihat seperti pemandangan keluarga yang hangat, hanya aku yang tahu, acara makan besar seperti ini seringkali menjadi tempat di mana seorang menantu paling mudah disudutkan. Awalnya obrolan masih seputar bisnis, harga tanah, dan kesehatan. Lalu entah bagaimana, Bu Ratih menghela napas, cukup pelan tapi berhasil menarik perhatian semua orang. Rumah ini rasanya akan lebih ramai kalau ada suara anak-anak. Baskara sudah menikah beberapa tahun tapi masih sepi saja, sedih juga. Tanganku yang sedang mengambil lalapan terhenti. Meja menjadi hening sejenak, lalu bibi di hadapanku langsung menyahut. "Loh, memangnya sampai sekarang belum ada kabar baik, Ratih?" Bu Ratih menggeleng, wajahnya dibuat sedih. "Sudah pernah ada, tapi tidak terjaga. Sejak itu belum ada lagi." Aku mendengarnya dan punggungku terasa dingin. Keguguranku adalah luka pribadiku, luka yang hampir membuatku hancur. Tapi beliau dengan entengnya menceritakannya di tengah acara keluarga, seolah itu hanya cerita biasa untuk bahan gosip. Bibi itu berdecak dan menatapku. Zaman sekarang banyak anak perempuan yang teledor. Hamil tapi masih sibuk ini itu, tidak bisa menjaga. Padahal punya anak itu bukan hal sepele. Menantu pertama kalau tidak bisa memberi cucu, sulit nanti pertanggungjawabannya di depan leluhur. Setiap kata yang jatuh terasa seperti meremas jantungku. Aku menunduk, mencoba tetap tenang, tapi telingaku terasa panas. Seorang paman di ujung meja juga berdeham. Perempuan kalau sudah menikah, prioritasnya ya anak. Rumah tangga sebesar apapun kalau tidak ada penerus, ia terasa kurang. Sinta yang duduk di meja sebelah, melirikku dan tersenyum canggung. Senyum yang bukan mengejek, tapi juga sama sekali tidak membela. Dan Baskara, ia masih duduk di sana, menatap makanannya, tidak membela istrinya, tidak menghentikan ibunya, tidak menyela kerabatnya. Keheningannya saat itu lebih menyakitkan dari semua ucapan di sekelilingku. Aku mengangkat wajah, menatap semua orang yang sedang menungguku bereaksi. Jika dulu, mungkin aku akan menelannya demi kedamaian. Tapi hari itu, di tengah aroma dupa yang masih tersisa, aku merasa tidak bisa lagi diam seperti patung. Aku meletakkan sendok dengan pelan, mencoba menjaga suaraku. Saya tahu, semua orang mengharapkan anak. Saya sendiri lebih sakit dari siapapun saat kehilangan bayi itu. Tapi itu adalah hal yang tidak diinginkan siapapun, dan tidak seharusnya dibicarakan di tengah acara seperti ini. Seluruh meja terdiam. Bu Ratih langsung mengernyit. "Loh, Ibu salah bicara? Namanya juga keluarga." Khawatir makanya mengingatkan. Aku menoleh padanya, suaraku masih lembut tapi lebih tegas. "Saya paham Ibu khawatir. Tapi khawatir itu beda dengan membiarkan semua orang mengorek luka saya." Bibi di hadapanku mencibir. "Menantu zaman sekarang hebat, ya?" Diberi masukan sedikit langsung tersinggung. Aku menatap lurus padanya. Saya tidak tersinggung karena masukan. Saya hanya merasa ada hal-hal yang merupakan luka pribadi suami istri, tidak seharusnya dijadikan bahan diskusi seluruh meja makan. Suasana menjadi tegang. Para pria mulai saling pandang. Sinta menunduk, pura-pura tidak terlibat. Dan Baskara, baru saat itulah ia angkat bicara.
Tapi kalimat pertamanya bukanlah untuk membelaku. Sudahlah, Kirana. Hari ini acara keluarga, jangan diperpanjang. Aku menoleh pada suamiku. Satu kalimat itu sudah cukup untuk membuatku sadar. Di matanya, yang terpenting adalah citra baik keluarganya, bukan harga diri atau luka istrinya. Aku menelan kepahitan, tidak bicara lagi. Sisa acara makan itu, aku hampir tidak merasakan apa-apa. Aku hanya tahu, aku sedang duduk di tengah keluarga besar suamiku, tapi merasa lebih kesepian dari kapanpun. Di jalan pulang, mobil melintasi jembatan Semanggi. Sinar matahari sore menyilaukan mata. Aku memalingkan wajah keluar jendela, hatiku hampa. Acara keluarga itu tidak membuatku menangis, tapi terasa seperti tamparan keras pada harga diriku. Aku sadar. Mulai sekarang, di rumah ini, aku bukan hanya istri yang tidak lagi dilindungi suaminya, tapi juga wanita yang dianggap bersalah oleh seluruh keluarga besar hanya karena belum bisa memberi mereka seorang cucu. Setelah acara keluarga itu, aku merasa ada seutas tali lagi yang putus. Aku tidak lagi membohongi diri sendiri bahwa kesabaran akan memperbaiki segalanya. Tapi aku tidak menyangka kebenaran akan datang dengan cara yang begitu brutal, hanya melalui sebaris pesan di layar ponsel, dingin dan tajam seperti pisau. Sore itu, Baskara bilang akan pulang telat karena rapat. Aku di rumah sendirian dengan asisten rumah tangga. Tiba-tiba aku teringat berkas asuransi kesehatan keluarga masih ada di laci ruang kerja Baskara. Aku berniat mengambilnya untuk memeriksa jadwal kontrol Bu Ratih. Ruang kerja Baskara ada di ujung koridor, menghadap ke kolam ikan. Ruangan yang dulu sering kumasuki. Terkadang membawakan kopi, terkadang membantu merapikan dokumen. Tapi hari itu, saat tanganku menyentuh gagang pintu, hatiku berdebar aneh, seolah ada sesuatu yang menungguku di dalam. Aku masuk. Ruangan masih rapi seperti biasa. Meja kayu, rak buku, laptop Baskara setengah terbuka. Aku mendekati lemari arsip untuk mencari berkas asuransi. Saat sedang membungkuk, ponsel Baskara di meja bergetar. Biasanya aku tidak pernah memeriksa ponsel suami. Tapi entah kenapa, getaran pelan itu membuatku mengangkat kepala. Layar menyala, dan nama pengirimnya bukan nama rekan kerja. Hanya dua kata yang lembut, Aurelia. Jantungku berdebar kencang. Aku terpaku, menatap layar. Pesannya singkat, tapi setiap katanya seperti menyiramkan air es ke dadaku. Aku sudah pilih model Gordon untuk kamar tidur kita. Tinggal tunggu dia tanda tangan surat cerai, aku bisa langsung pindah. Aku tidak tahu berapa lama aku berdiri di sana. Telingaku berdengung, tanganku masih memegang map tapi jari-jariku kaku. Kamar tidur kita, tunggu dia tanda tangan, langsung pindah. Hanya dengan itu, semua harapan yang masih coba ku pertahankan hancur berkeping-keping. Wanita itu tidak hanya tahu keberadaanku. Ia bahkan dengan santai sedang merencanakan untuk masuk ke rumah ini, ke kamar tidur kami. Seolah kepergianku hanyalah masalah waktu. Aku terduduk di kursi, kakiku lemas. Di kepalaku, semua potongan puzzle menyatu. Baskara yang sering pulang larut, matanya yang berbinar saat menyebut nama Aurelia, sindiran Bu Ratih, senyum sinis Sinta, acara keluarga di mana aku disudutkan. Ternyata semua bukan perasaanku saja. Di belakangku, mereka sudah melangkah begitu jauh, hingga merencanakan penggantiku di rumah ini. Aku meletakkan map itu, duduk tegak. Anehnya, saat rasa sakit mencapai puncaknya, air mata justru tidak keluar. Aku tidak menangis, aku hanya merasa dingin. Dingin dari tengkuk hingga tulang punggung. Rasanya seperti selama ini aku sibuk menambal baju robek, merawatnya karena kupikir itu milik keluargaku. Baru saat aku mengangkat kepala, aku sadar mereka sudah diam-diam menyiapkan baju baru, dan aku hanyalah penjaga sementara. Aku melihat sekeliling ruangan. Meja kerja ini pernah kuelap. Tumpukan map itu berisi rencana bisnis yang pernah kubantu periksa. Semua di ruangan ini, sedikit banyak, ada jejak tanganku, tapi sekarang, wanita lain sedang memilih gorden untuk kamar tidurku, dan suamiku membiarkannya terjadi. Aku mengambil ponselnya. Bukan untuk membaca lebih banyak,
tapi untuk melihatnya sekali lagi agar hatiku tidak lagi punya alasan untuk membohongi diri sendiri. Layar sudah gelap, hanya memantulkan wajahku yang pucat. Aku meletakkannya kembali ke tempat semula. Saat itu, aku sadar pernikahan ini bukan lagi sekadar dingin atau jauh. Pernikahan ini telah dihina sampai ke akar-akarnya. Jika dulu, mungkin aku akan menelepon Baskara, menangis, meminta penjelasan. Tapi sore itu aku tidak melakukan apa-apa. Bukan karena aku pasrah, tapi karena aku lelah memainkan peran sebagai istri naif. Untuk apa bertanya jika jawabannya sudah terpampang di layar? Untuk apa penjelasan jika orang luar lebih tahu posisiku di rumah ini daripada aku sendiri? Aku membawa berkas asuransi keluar, menutup pintu dengan pelan. Di luar, ikan-ikan koi berenang di kolam, sisiknya berkilauan. Pemandangan yang indah, tapi hatiku kosong. Malam itu, Baskara pulang seperti biasa. Ia bahkan mengeluh masakan asisten rumah tangga hari ini kurang garam. Aku duduk di meja makan, menatap pria di hadapanku seperti melihat orang asing. Aku tidak menyinggung soal Aurelia. Bukan karena aku memaafkan, tapi karena aku ingin melihat sejauh mana ia bisa bersikap normal. Setelah makan, saat ia akan naik ke atas, aku memanggilnya pelan. Mas Baskara. Ia menoleh. Ada apa? Aku menatap lurus ke matanya. Menurutmu, rumah ini masih rumah kita? Ia terdiam, lalu mengernyit. Kamu kenapa lagi? Aku tersenyum tipis. Tidak apa-apa, hanya bertanya. Ia mengangkat bahu dan pergi. Sedangkan aku duduk diam di meja makan, tanganku di atas permukaan kayu yang dingin. Jawaban yang mengambang dan kerutan di keningnya sudah cukup untuk memberitahuku, pria itu sama sekali tidak merasa bersalah. Mungkin di kepalanya, skenario untuk keluar dari pernikahan ini sudah lama disiapkan. Tinggal menunggu waktu yang tepat. Malam itu aku tidak tidur, aku tidak menangis. Aku hanya mengingat kembali perjalananku bersamanya. Dari saat ia tidak punya apa-apa, saat perusahaannya terancam bangkrut, saat aku kehilangan anak, saat seluruh keluarganya bersandar padaku. Aku ingat semuanya. Dan semakin kuingat, semakin aku paham. Yang paling menyakitkan bukanlah dikhianati. Yang paling menyakitkan adalah dikhianati di tempat di mana kita telah mencurahkan segalanya. Sejak melihat pesan itu, aku bukan lagi wanita yang hanya bisa sabar dan berharap. Aku tetap diam, tapi ini bukan lagi diam karena mengalah. Ini adalah diamnya orang yang baru saja terbangun, dan sekali terbangun, aku tidak akan rela tidur kembali di dalam mimpi buruk yang sama. 2 hari setelah membaca pesan dari Aurelia, aku dipanggil ke ruang tamu tepat di tengah hari yang terik. Sinar matahari di luar begitu menyilaukan. Begitu turun dari tangga, aku langsung merasakan suasana yang aneh. Bukan tegang, melainkan seperti sebuah panggung yang sudah disiapkan. Mereka hanya menungguku masuk untuk menerima penghinaan terakhir. Bu Ratih duduk di tengah sofa, punggungnya tegak. Sinta berdiri di dekat lemari, melipat tangan. Dan Baskara duduk di tepi meja, menatap ponselnya seolah apa yang terjadi tidak terlalu penting. Di tengah meja, ada selembar kertas, dan sebuah kartu ATM. Aku berhenti dan bertanya pelan, ada apa ini? Bu Ratih menunjuk ke meja. Duduk dulu. Kita sebagai orang tua ingin menyelesaikan ini baik-baik. Aku tidak duduk. Aku menatap kertas itu dan bertanya lagi. Menyelesaikan apa? Barulah Baskara mengangkat kepala, suaranya datar, tanpa emosi. Surat cerai. Aku sudah tanda tangan. Kamu lihat saja, kalau tidak ada masalah, langsung tanda tangan biar cepat. Aku mendengar setiap katanya, tapi hatiku anehnya tenang. Mungkin karena aku sudah terluka lebih dulu. Saat pengkhianatan sudah begitu nyata, orang tidak lagi terkejut, hanya merasa dingin. Aku menarik kursi dan mengambil surat itu. Namaku, namanya. Alasan perceraian ditulis singkat. Perbedaan yang tidak dapat disatukan. Rapi sekali. 5 tahun menjadi istri, sekali kehilangan anak, semua uang, semua kesabaran, pada akhirnya diringkas menjadi beberapa kata tanpa perasaan. Sinta tersenyum sinis. Mbak tanda tangan saja cepat-cepat. Kalau orang sudah tidak cinta, ditahan juga percuma.
Aku menatapnya. Orang yang kamu maksud itu siapa? Ia sempat terdiam, tapi Bu Ratih langsung menyela. Sudah, jangan berdebat. Ibu bicara terus terang saja. Hubungan kalian sudah sampai di titik ini, lebih baik disudahi, berlarut-larut hanya akan memalukan. Aku meletakkan surat itu. Memalukan bagi siapa? Bagi ibu, bagi Mas Baskara, atau bagi orang yang sedang menunggu untuk pindah ke sini? Begitu kalimat itu selesai, suasana menegang. Baskara menggenggam ponselnya lebih erat, tapi dengan cepat ia kembali tenang. Wajah Bu Ratih memerah. Kamu bicara apa? Punya pendidikan tapi mulutnya tidak sopan. Aku tertawa, tawa yang begitu hambar. Saya tidak sopan. Atau kalian yang sudah terlalu terang-terangan merencanakan pengganti saya sampai merasa tidak enak sendiri? Baskara mengernyit. Kirana, jangan perburuk keadaan. Aku sudah memilih cara yang beradab. Ia mendorong kartu ATM ke arahku. Di dalamnya ada 1 miliar rupiah. Anggap saja sebagai kompensasi untukmu. Ambil ini, biar orang tidak bilang aku tidak bertanggung jawab. Aku melihat kartu itu, lalu menatap pria di hadapanku. Sejenak, aku merasa jijik, bukan karena amarahnya, tapi karena caranya duduk di sana, dengan nada memberi, mengubah 5 tahun pernikahan menjadi segepok uang. Semua yang telah kuberikan, semua penghinaan yang kutelan, bahkan anak yang pernah hilang. Ternyata di kepalanya, semua itu hanya seharga sebuah kartu yang diletakkan di meja seolah memberi sedekah. Bu Ratih menimpali. Kamu harusnya tahu diri. Keluarga ini akan menyambut suasana baru, tidak bisa terus-terusan terikat dengan masa lalu. Perempuan kalau tidak bisa menjaga hati suaminya, ya harus introspeksi. Sinta tertawa kecil. Tanda tangan saja, Mbak. Daripada nanti semuanya diungkap lebih jelas, malah lebih memalukan. Memalukan. Aku duduk di rumah yang kubeli dengan uangku sendiri, mendengarkan mereka mengajariku tentang rasa malu. Benar kata orang, yang tidak tahu terima kasih seringkali tidak punya malu, hanya yang pernah tulus yang merasakan sakit. Aku tidak bicara lagi. Aku menarik surat itu dan menandatanganinya. Tanganku tidak gemetar. Aneh. Saat hati sudah hancur berkeping-keping, tangan justru menjadi lebih stabil. Setelah selesai, aku meletakkan pulpen dan mendorong kartu itu kembali ke arah Baskara. Aku tidak butuh. Ia tertegun. Kamu mau pamer apa lagi? Aku menatap lurus ke matanya. Hari ini kalian yang mengusirku. Jangan salahkan aku jika suatu hari nanti aku tidak punya perasaan. Ruangan hening. Tidak ada yang menyangka aku akan menandatangani begitu cepat dan menolak uang. Mungkin mereka mengharapkan drama, tangisan, permohonan, tapi aku tidak memberikannya. Aku berdiri, merapikan bajuku, dan berjalan menuju tangga. Dari belakang, Bu Ratih berteriak, cepat kemasi barang-barangmu. Dalam 2 hari harus sudah pergi dari sini. Aku berhenti sejenak, tapi tidak menoleh. Tenang saja. Aku akan pergi, dan aku akan membawa semua milikku. Menaiki setiap anak tangga, aku bisa mendengar detak jantungku. Tidak lagi sakit yang menusuk, tapi sakit seperti kayu yang terbakar. Di luar terlihat hangus, tapi di dalam masih membara. Saat itulah aku sadar, pernikahanku tidak mati karena cinta yang habis. Pernikahan ini mati karena keserakahan, karena rasa tidak tahu terima kasih yang dipupuk setiap hari, dan karena ada orang-orang yang sudah begitu terbiasa hidup dari kesabaranku hingga merasa berhak menginjak-injak harga diriku tanpa konsekuensi. Aku masuk kamar, menutup pintu, dan berdiri diam di tengah ruangan yang pernah kupikir akan menjadi tempatku menghabiskan sisa hidup. Semuanya masih sama. Gorden yang kupilih. Parfum di meja, selimut tipis. Bingkai foto pernikahan kami masih di sana. Tapi setelah melihat surat cerai di bawah, ruangan ini terasa begitu asing. Bukan lagi tempat tinggal seorang istri. Hanya sebuah ruang kosong yang akan segera diganti gordennya. Diganti penghuninya. Diganti kenangannya. Aku membuka lemari, menarik koper. Saat orang masih berharap, mereka akan ragu memilih barang. Saat sudah sadar, memilih apa yang akan dibawa menjadi sangat cepat. Aku hanya mengambil beberapa setel pakaian sehari-hari, beberapa baju kerja, dokumen pribadi, laptop,
dan tas kecil berisi barang-barang yang tidak ada hubungannya dengan keluarga suami. Aku tidak menyentuh perhiasan pernikahan, tidak mengambil satupun tas mahal yang pernah Baskara beli. Saat sedang melipat ke meja, Sinta masuk tanpa mengetuk. Ia bersandar di pintu, matanya memindai ruangan. "Mbak, ingat ya, ambil barang Mbak saja. Jangan sampai ada yang tertukar, nanti repot." Aku tidak langsung menoleh. Aku menyelesaikan lipatanku, baru menatapnya. "Tenang saja, Sinta. Barang yang bukan milikku, aku tidak butuh." Sinta tersenyum sinis. "Aku hanya mengingatkan, nanti dibilang keluarga suami menindas." Aku berjalan ke meja rias, mengambil dokumen-dokumenku, suaraku tenang. "Di rumah ini, siapa menindas siapa, kamu tahu sendiri." Ia mencibir, berjalan mendekati lemari seolah ingin memeriksa. "Aku hanya takut Mbak tidak rela, terus asal ambil saja. Lagi pula, orang yang mau pergi itu harusnya cepat dan rapi. Jika dulu, aku mungkin akan sakit hati. Tapi saat itu, aku hanya merasa lelah." Kemenangan di wajah Sinta tidak lagi melukaiku. Itu hanya membuatku melihat lebih jelas wajah asli orang yang pernah memanggilku Mbak dan menerima uangku dengan kata-kata manis. Aku menarik laci terakhir, mengambil beberapa buku, lalu menutupnya. "Keluar, Sinta. Aku tidak suka ada yang mengawasi saat aku berkemas." Sinta mengangkat alis. "Loh, sekarang masih punya privasi?" Aku menatap lurus padanya. Orang yang tahu diri akan mengerti. Mungkin ia tidak menyangka aku akan menjawab seperti itu. Wajahnya sedikit berubah, lalu ia mendengus dan berjalan keluar. Sebelum menutup pintu, ia masih sempat berkata, "Hati-hati ya, Mbak. Di luar sana tidak ada lagi yang melindungimu." Pintu tertutup. Aku duduk di tepi ranjang, tanganku di atas koper, dan tertawa pelan. Melindungi? Selama 5 tahun ini, akulah yang melindungi mereka. Hanya saja aku melakukannya dengan diam-diam, hingga mereka menganggapnya sebagai kewajiban dan berpikir aku tidak punya batas. Aku berdiri untuk terakhir kalinya, melihat sekeliling ruangan. Aku mengambil bingkai foto pernikahan kami. Di foto itu, aku tersenyum lembut. Baskara menatap, siapapun yang melihatnya akan mengira itu cinta sejati. Aku menatapnya sejenak, lalu meletakkannya menghadap ke bawah. Bukan karena masih sayang, tapi karena aku tidak ingin membawa kenangan palsu. Menyeret koper ke bawah, aku melewati ruang tamu. Bu Ratih tidak ada di sana. Baskara berdiri di teras, sedang menelepon membelakangiku. Ia tidak menoleh, tidak bertanya apapun. Pria yang pernah tidur di sampingku selama 5 tahun, saat aku pergi, bersikap acuh tak acuh seperti melepas penyewa yang kontraknya habis. Aku berjalan melewati kolam ikan. Aku merogoh saku, mengambil kunci rumah, kunci gerbang, kunci pintu utama, kunci ruang kerja. Aku menatapnya sejenak, lalu tanpa berkata apa-apa, melemparkannya ke dalam kolam. Plung! Kunci itu tenggelam dengan cepat. Aku melakukannya bukan karena marah, tapi untuk memutuskan. Wanita yang selama ini merawat rumah ini, menjaga setiap sudutnya, telah berakhir pada saat itu. Aku memesan taksi ke sebuah apartemen servis di dekat kawasan SCBD. Apartemen yang diam-diam kusewa hampir setahun yang lalu. Awalnya hanya untuk tempat menenangkan diri. Aku tidak pernah berpikir akan datang ke sana dengan koper, dalam posisi diusir. Tapi hidup memang begitu. Terkadang persiapan yang kita buat untuk berjaga-jaga, baru terasa gunanya saat kita benar-benar membutuhkannya. Orang bijak tidak pernah membiarkan dirinya tidak punya jalan pulang. Pintu apartemen terbuka. Pak Banyu Wicaksono sudah menunggu di sana. Ia seorang pengacara, teman lama keluargaku. Ia mengenakan kemeja putih, di hadapannya ada laptop dan setumpuk dokumen. Melihatku masuk dengan koper, ia tidak bertanya, apakah aku baik-baik saja? Tidak mengucapkan kalimat penghiburan basa-basi. Ia hanya berdiri, menarik kursi untukku, dan berkata singkat, "Sudah siap?" Aku meletakkan tasku, duduk, dan menarik napas dalam-dalam. "Sudah." Pak Banyu mendorong setumpuk kertas ke arahku. "Pertama, villa di Pondok Indah itu atas nama Anda pribadi."
Uang pembeliannya berasal dari dana perwalian sebelum menikah. Semua bukti transfer dan jual beli bersih tidak pernah dimasukkan sebagai harta bersama. Aku mengangguk. Ia membuka file di laptopnya, menunjukkan bukti-bukti transfer di masa lalu. Uang 5 miliar rupiah yang Anda berikan pada Baskara, keterangannya penyertaan modal usaha, ditambah email darinya yang berisi proyeksi bisnis. Ini sudah cukup membuktikan bahwa itu bukan hadiah. Aku duduk diam mendengarkan. Hatiku yang tadinya mati rasa, perlahan mulai hidup kembali dengan cara yang berbeda. Bukan hidup karena harapan, tapi karena kesadaran. Pak Banyu menunjukkan salinan percakapan antara aku dengan Bu Ratih dan Sinta. Pesan pinjaman untuk renovasi rumah keluarga, modal buka toko, biaya operasi. Semuanya tercatat sebagai pinjaman. Ia menatapku, suaranya tegas. Dengar baik-baik, Bu Kirana. Anda sama sekali tidak pergi dengan tangan kosong. Sebaliknya, merekalah yang saat ini duduk di atas aset Anda dan berutang pada Anda. Aku menunduk, melihat kedua tanganku di atas meja kaca. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, pikiranku menjadi sangat jernih. Aku teringat kartu ATM berisi 1 miliar yang dilemparkan Baskara seolah sedekah. Teringat wajah kemenangan Bu Ratih dan Sinta saat mengira telah berhasil mengusirku. Mereka pasti berpikir aku adalah wanita yang kalah, yang pergi dengan membawa rasa malu. Mereka tidak tahu, aku sedang duduk di sini, di hadapan semua bukti yang bersih, setiap rupiah yang jelas, dan setiap hak hukum yang tidak bisa mereka sangkal. Pak Banyu menutup mapnya. Mulai sekarang, jangan bertindak berdasarkan emosi. Kita bertindak berdasarkan dokumen, hukum, dan semua hal yang selama ini mereka remehkan. Aku mengangkat kepala menatapnya. Di luar jendela, lampu-lampu kota mulai menyala. Aku menggigit bibir, suaraku rendah tapi mantap. Saya tidak butuh balas dendam, saya hanya ingin mengambil kembali apa yang menjadi hak saya. Setelah mengucapkan kalimat itu, aku sadar. Wanita yang menyeret koper keluar dari rumah suaminya sore ini bukan lagi aku yang dulu, yang hanya tahu mengalah demi kedamaian. Aku masih terluka, masih terhina, tapi di tengah luka itu, sesuatu yang lain telah bangkit, harga diri. Dan sekali harga diri seorang wanita yang telah diinjak-injak bangkit, ia tidak akan pernah kembali untuk meminta belas kasihan. Malam itu, aku dan Pak Banyu membahas strategi hingga hampir tengah malam. Di atas meja, berserakan laptop, fotokopi dokumen, rekening koran, tangkapan layar percakapan, dan surat-surat tanah. Setiap lembar kertas adalah bagian dari hidupku. Ada yang berisi bukti transfer saat suami terlilit utang. Ada yang berisi kata-kata manis ibu mertua saat meminjam uang. Ada yang berisi permohonan adik ipar yang berjanji akan segera mengembalikan. Dulu aku menyimpannya karena teliti. Sekarang, aku baru sadar, hidup memang tidak pernah sia-sia bagi orang yang menyiapkan jalan untuk dirinya sendiri. Pak Banyu menjelaskan dengan tenang. Jika ingin menang, kita harus bermain bersih. Mulai sekarang, kita tidak melakukan apapun karena marah. Kita hanya melakukan apa yang punya dasar hukum. Aku mengangguk. Saya tidak butuh menang dengan adu mulut. Saya hanya butuh kejelasan. Ia menunjuk ke setiap tumpukan dokumen. Pertama, villa di Pondok Indah adalah aset pribadi Anda. Siapapun yang dengan sengaja merenovasi, menggunakan, atau menganggapnya sebagai milik mereka, sama saja mencari masalah. Aku teringat wajah sombong Bu Ratih, suara manis Sinta, dan tatapan acuh tak acuh Baskara. Hatiku tidak lagi sakit, hanya ada lapisan dingin yang tipis menyelimuti semua emosi. Kedua, tanyaku. Pak Banyu membuka file email lama. Uang 5 miliar yang Anda transfer keterangannya, penyertaan modal usaha. Secara hukum, Baskara tidak bisa menyangkalnya begitu saja. Aku menatap angka-angka di layar, tenggorokanku tercekat. Dulu, jika saja Baskara masih punya sedikit rasa setia, aku tidak akan pernah mengangkat masalah ini. Aku bukan tipe istri yang perhitungan, tapi hidup memang terkadang ironis, semakin kita baik, semakin orang menganggap kita bodoh. Pak Banyu menutup laptopnya. Ketiga, kita harus memisahkan antara biaya hidup sehari-hari dengan utang pribadi. Biaya belanja,
asuransi. Semua yang Anda berikan secara sukarela, jangan dituntut. Menuntut hal-hal itu hanya akan membuat citra Anda buruk. Aku setuju. Aku tidak perlu menjadi wanita yang menghitung setiap piring nasi. Tapi ia mendorong tumpukan percakapan dengan Bu Ratih dan Sinta ke arahku. Untuk semua yang mereka sebut pinjaman, kita harus tagih. Semakin jelas, semakin baik. Aku membuka kembali percakapan lama. Pesan dari Bu Ratih. Ibu pinjam dulu untuk renovasi rumah leluhur. Nanti kalau tanah di desa sudah terjual, ibu kembalikan. Pesan dari Sinta. Mbak, pinjam lagi untuk modal, nanti setelah aku operasi hidung, aku cicil. Membacanya, aku merasa lucu. Saat butuh uang, kata-katanya lebih lembut dari sutra. Saat melihat pintu lain yang lebih menjanjikan, mereka berbalik arah lebih cepat dari angin. Aku bertanya pada Pak Banyu, kita mulai dari mana? Ia menuangkan segelas air hangat untukku, baru menjawab perlahan. Pukulan pertama bukan merebut rumah. Pukulan pertama harus mengenai titik terlemah mereka, gengsi, dan uang. Aku diam menunggunya melanjutkan. Pertama katanya, kita kirim somasi untuk menghentikan penggunaan dan renovasi ilegal atas aset pribadi Anda. Mereka sedang mengira rumah itu milik mereka, bahkan bersiap menyambut orang baru, biarkan fakta itu menampar wajah mereka. Mendengar itu, punggungku terasa lebih tegak. Benar, rumah itu milikku. Dulu aku menyembunyikannya untuk menjaga harga diri suamiku, tapi ia menggunakan kebaikanku untuk mengusirku. Aku tidak punya alasan lagi untuk menjadi bayangan. Bersamaan dengan itu, Pak Banyu melanjutkan, kita siapkan gugatan sengketa modal di perusahaan Baskara. Jika ada tanda-tanda ia mencoba mengalihkan aset, kita akan ajukan permohonan sita jaminan. Tidak perlu ribut, yang penting tepat waktu. Aku tersenyum tipis. Tepat waktu itu saat ia sedang paling terdesak, kan? Pak Banyu menyeringai. Orang seperti Baskara, kehilangan cinta tidak sesakit kehilangan status. Kita tidak menyerang dengan emosi, kita menyerang di titik di mana ia sedang merasa paling tinggi. Kalimat itu mengingatkanku pada Baskara yang duduk di depan teman-temannya, menerima pujian seolah ia sukses dengan tangannya sendiri. Sementara aku, yang menambal setiap lubangnya, dianggap sebagai beban. Lalu bagaimana dengan ibu dan adiknya? Pak Banyu membuka map lain. Setelah dua hal itu berjalan, baru kita kirim surat tagihan utang. Jangan sekaligus. Biarkan mereka merasakan tekanannya satu persatu. Ini bukan amarah Anda. Ini adalah konsekuensi dari tindakan mereka yang meremehkan hukum dan meremehkan kebaikan. Aku bersandar di kursi, melihat lampu-lampu kota. Dulu, aku selalu berpikir bagaimana caranya menjaga kedamaian. Sekarang, duduk di antara tumpukan dokumen ini, aku tidak lagi ingin menang dengan suara keras. Aku hanya ingin tanganku bersih, mengambil kembali apa yang menjadi hakku, menagih apa yang mereka pinjam. Tidak lebih, tidak kurang. Jika sudah saling membuka kartu, biarlah terbuka dengan jelas, tapi dengan akal sehat. Aku menoleh pada Pak Banyu, suaraku rendah tapi mantap. Saya tidak menghancurkan mereka untuk kepuasan. Saya hanya tidak ingin mereka berpikir bisa melakukan ini padaku tanpa membayar harga. Ia mengangguk. Itulah cara untuk menang sampai akhir. Malam itu, setelah Pak Banyu pulang, aku berdiri lama di depan jendela. Kota di bawah masih terang, tapi hatiku tidak lagi sekacau beberapa hari yang lalu. Orang bilang wanita yang dikhianati hanya bisa menangis. Tidak. Sakit memang sakit. Tapi, jika sudah cukup sakit, yang tersisa bukan lagi air mata, melainkan kesadaran. Dan sekali sadar, aku tidak akan membiarkan siapapun dari keluarga Baskara terus menginjak-injakku dengan sepatu bersih mereka. Keesokan paginya, aku bangun sangat awal. Apartemen ini sunyi, tapi pikiranku jernih. Saat berhenti menangis dan menyalahkan, otak manusia menjadi dingin. Pak Banyu menelepon, tim saya sudah mengirimkan somasi untuk menghentikan renovasi ilegal. Jika mereka nekat, pihak keamanan kompleks akan turun tangan. Aku menjawab singkat, biarkan berjalan sesuai prosedur. Aku tahu Bu Ratih dan keluarganya tidak akan diam. Mereka baru saja berhasil mengusirku, pasti sedang merasa di atas angin.
Orang yang merasa menang mudah sering kali ceroboh. Aku hanya tidak menyangka mereka akan berbuat kesalahan secepat itu. Benar saja, belum 24 jam setelah aku pergi, Bu Ratih sudah memanggil tukang untuk merobohkan dinding antara ruang tamu dan dapur. Tujuannya agar ruangan terlihat lebih modern, katanya untuk menyambut suasana baru. Sinta bahkan menyewa tim video. Ia ingin membuat konten dekorasi ulang villa mewah untuk pamer sekaligus menegaskan status baru keluarganya. Dalam video itu, ia dengan percaya diri berkata, rumah Mas Baskara akan diubah total, biar sepadan dengan statusnya sekarang. Sekitar jam 10 pagi, manajemen keamanan kompleks datang. Saat itu, dinding sudah berlubang, debu di mana-mana. Sinta masih sibuk merekam. Bu Ratih melihat mereka dan langsung ketus. Ada apa ini? Rumah saya sendiri, saya renovasi kok dipermasalahkan? Petugas menjawab dengan sopan. Maaf, Bu, kami belum menerima izin renovasi dari pemilik sah properti ini. Bu Ratih berkacak pinggang. Saya yang tinggal di sini, tentu saya pemiliknya. Petugas membuka map dan menunjuk ke nama pemilik. Menurut data kami, pemilik sah villa ini adalah Ibu Kirana Putri. Tidak ada surat kuasa yang mengizinkan pihak lain melakukan renovasi. Mendengar itu, suasana pasti langsung membeku. Tukang yang sedang memegang palu berhenti. Wajah Sinta pucat. Ia sedang siaran langsung, jadi semua percakapan itu terdengar oleh penontonnya, suaranya bergetar. Mungkin ada kesalahan. Ini kan rumah kakak saya. Petugas menjawab tegas. Kami bekerja berdasarkan dokumen hukum. Pemiliknya adalah Ibu Kirana Putri. Jika renovasi ilegal ini dilanjutkan, kami terpaksa akan membuat laporan. Bu Ratih masih tidak percaya. Ia terus berdebat, mengatakan bahwa menantu adalah istri putranya, jadi rumah itu milik bersama. Tapi semakin ia bicara, semakin terlihat ketidaktahuannya. Hukum adalah hukum. Tidak bisa hanya dengan tinggal di suatu tempat lalu mengklaimnya sebagai milik sendiri. Baskara yang mendengar kabar itu langsung pulang. Ia masuk dengan wajah pucat. Ada apa ini? Sinta tergagap. Bu Ratih marah dan bingung. Petugas hanya mengulang kalimat yang sama. Silakan Bapak berdiskusi dengan pemilik sah. Untuk saat ini, pekerjaan harus dihentikan. Baskara tidak bicara lagi. Ia naik ke ruang kerja. Turun ke garasi. Lalu naik lagi seperti orang yang kehilangan arah di rumah yang baru saja ia pikir telah ia kuasai. Ia membuka brankas, mencari sertifikat asli. Tapi yang ia temukan hanyalah fotokopi atas namaku sendiri. Mungkin saat itulah ia benar-benar sadar. Villa yang selama ini ia gunakan untuk menjamu tamu, yang ia duduki sebagai tuan rumah, tidak pernah menjadi miliknya seinci pun secara hukum. Aku membayangkan adegan itu, tapi tidak ada rasa puas. Hanya perasaan aneh seperti menonton babak akhir sebuah sandiwara. Mereka pikir aku pendiam, mereka pikir aku tidak bisa menjaga diriku sendiri. Sampai saat kebenaran terungkap, barulah mereka panik. Sore harinya, Pak Banyu datang membawa salinan laporan dari manajemen kompleks, foto dinding yang setengah hancur, wajah marah Bu Ratih, dan Baskara yang menatap tumpukan kertas seperti orang yang menelan batu. Pukulan pertama tepat sasaran, kata Pak Banyu. Aku bertanya, lalu apa reaksi mereka? Bu Ratih menyalahkan Baskara karena bodoh. Sinta menyalahkan ibunya karena gegabah. Mereka bertengkar di depan petugas. Mendengarnya, aku sadar karma terkadang datang sangat cepat. Kemarin mereka duduk bersama mengusirku. Hari ini mereka saling menyalahkan karena sadar telah duduk di atas properti orang lain. Rumah belum direbut, utang belum ditagih, tapi fondasi keluarga mereka sudah retak dari dalam. Aku meletakkan tumpukan foto itu, hatiku tenang. Ini baru permulaan, aku belum perlu muncul. Belum perlu bicara. Cukup dengan namaku dibacakan di tengah ruang tamu itu, setiap orang di keluarga Baskara sudah paham. Aku bukan wanita yang diusir ke jalan tanpa apa-apa. Justru apa yang mereka anggap paling pasti, menjadi hal pertama yang menampar kesombongan mereka. Dan bagi orang yang hidup dengan gengsi, dipermalukan di depan umum terkadang lebih sakit daripada kehilangan uang. Setelah dipermalukan di Villa Pondok Indah,
Aku tahu keluarga Baskara tidak akan diam. Mereka mulai menyerangku dengan cara yang paling umum, mencemarkan nama baikku. Seorang paman meneleponku, mencoba menasihati. Kirana, masalah keluarga itu diselesaikan baik-baik. Kamu buat keributan begini, yang malukan semua. Aku menjawab tenang, Paman, saya yang buat keributan, atau mereka yang merenovasi rumah orang lain secara ilegal? Beliau terdiam, lalu menuduhku tidak sopan. Aku menutup telepon. Sinta mulai menyindir di media sosial. Ia tidak menyebut namaku, tapi semua orang tahu itu ditujukan padaku. Mengatakan ada orang yang pura-pura baik tapi hatinya jahat, punya uang lalu menindas keluarga suami, dan yang paling keji, menuduhku punya hubungan dengan Pak Banyu. Aku tidak marah, hanya merasa kasihan. Pak Banyu melihat postingan itu dan berkata, "Bagus. Ini bukan lagi asumsi, ini sudah menjadi bukti pencemaran nama baik." Kami mengumpulkan semua bukti. Postingan, komentar, bahkan telepon dan pesan dari nomor tak dikenal yang memakiku. Aku membiarkan mereka bicara. Semakin banyak mereka bicara, semakin sempit jalan keluar mereka. Bersamaan dengan itu, gugatan sengketa modal di perusahaan Baskara diajukan, tepat saat ia membutuhkan dana besar untuk sebuah proyek penting. Tiba-tiba, rekening perusahaannya dibekukan oleh pengadilan. Ia meneleponku dengan panik. "Kirana, apa maumu?" Aku menjawab tenang. "Kamu bertanya tentang rumahku atau uangku?" Ia berteriak. "Jangan keterlaluan. Kita ini pernah jadi suami istri." Aku tertawa kecil. "Saat kamu menyodorkan surat cerai dan kartu ATM, apa kamu ingat kita pernah jadi suami istri?" Ia terdiam, lalu suaranya melunak. "Aku sedang terdesak. Katakan apa maumu." Aku tidak berbelit-belit. "Kembalikan semua modal yang telah kuberikan. Ibu dan adikmu juga harus melunasi semua utang mereka. Setelah itu, baru kita bicara." Ia bertanya, "Berapa jumlahnya?" Aku menjawab perlahan, 30 miliar rupiah. Di seberang sana hening. Aku tahu angka itu seperti pisau di lehernya. Itu bukan angka karangan, melainkan hasil perhitungan modal, keuntungan yang seharusnya kubagi, dan utang keluarganya. Aku tidak menghitung biaya hidup sehari-hari. Aku hanya menuntut apa yang menjadi hakku. Baskara memohon, "Tidak bisakah lebih ringan?" Aku memejamkan mata. "Apa kamu pernah bersikap ringan padaku?" Aku menutup telepon. Malam itu, surat tagihan utang resmi dikirim ke Bu Ratih dan Sinta, rinciannya jelas, tidak ada yang bisa disangkal. Saat menandatangani dokumen terakhir, hatiku tidak lagi gemetar. Rasa sakit, penghinaan, semua telah terbakar habis. Yang tersisa adalah ketenangan. Ketenangan karena aku tahu, keluarga Baskara kini tidak lagi berhadapan dengan Kirana yang pendiam, melainkan berhadapan dengan konsekuensi dari perbuatan mereka sendiri. Setelah telepon itu, segalanya runtuh dengan cepat bagi mereka. Sebuah berkas anonim dikirim ke perusahaan keluarga Aurelia, berisi detail sengketa hukum dan status pernikahan Baskara yang masih sah. Dalam sekejap, pintu yang dikira Baskara akan membawanya ke tingkat yang lebih tinggi, tertutup rapat. Aurelia mundur, kerjasama bisnis dibatalkan. Media sosial berbalik arah. Klip Sinta yang pamer rumah, laporan dari manajemen kompleks, dan beberapa foto lamaku bersama ayah di sebuah acara amal, semuanya membuat cerita menjadi jelas. Orang-orang sadar aku bukanlah menantu miskin yang menumpang hidup. Toko online Sinta bangkrut. Bu Ratih dilarikan ke rumah sakit karena tekanan darah tinggi. Baskara mencoba membayar biaya rumah sakit dengan kartu kredit tambahan yang pernah kuberikan, tapi kartu itu sudah lama kublokir. Di tengah kekacauan itu, aku kembali ke rumah orang tuaku. Ayah tidak menyalahkan, hanya berkata, "Sakit sekali untuk menjadi bijaksana seumur hidup itu tidak rugi." "Nak," aku menatapnya, tenggorokanku tercekat. Selama ini kukira aku kuat, tapi di hadapan orang tua, aku tidak perlu berpura-pura. Ayah memberiku tanggung jawab untuk mengelola sebuah proyek resort di Bali. Beliau tidak menyuruhku bersembunyi, tapi memintaku untuk berdiri kembali dengan kemampuanku sendiri. Sebulan kemudian, Baskara menemuiku di apartemen. Ia berdiri di lobi,
Basah kuyup karena hujan, tidak ada lagi sisa-sisa kepercayaan dirinya yang dulu. Ia memohon agar aku mencabut gugatan. Ia bercerita tentang perusahaannya yang hancur, ibunya yang sakit, adiknya yang terpuruk. Tapi semakin ku dengar, semakin jelas, yang ia takuti adalah kehilangan uang dan status. Ia tidak benar-benar menyesal telah mengkhianatiku, ia hanya menyesal harus membayarnya. Aku berkata pelan, 30 miliar rupiah, atau kita selesaikan di pengadilan. Itulah pertama kalinya ia sadar. Wanita yang pernah diam di sampingnya selama bertahun-tahun, benar-benar tidak akan kembali. 3 bulan kemudian, sidang digelar. Pihak Baskara mencoba berlindung di balik kebaikan dalam rumah tangga, mengatakan semua uang yang kuberikan adalah bantuan sukarela. Tapi Pak Banyu mematahkannya satu persatu. Villa adalah aset pribadi. Modal usaha punya bukti transfer dan email. Utang ibu dan adiknya punya bukti percakapan. Sementara biaya hidup, aku tidak pernah menuntutnya. Pengadilan memutuskan keluarga Baskara harus memenuhi kewajiban finansial mereka, mengosongkan villa, dan menyerahkannya padaku. Bu Ratih pingsan di ruang sidang. Sinta menangis histeris. Baskara berdiri kaku, wajahnya pucat pasi. Karena mereka tidak mampu membayar, aset-aset mereka disita. Mobil mewah, jam tangan, semua dilelang. Perusahaan Baskara benar-benar hancur. 6 bulan kemudian, ku dengar ia menjadi sopir taksi online. Sinta bekerja sebagai pelayan restoran. Bu Ratih tinggal di kontrakan sempit, bekerja mengupas kacang untuk menyambung hidup. Dari sofa empuk tempat mereka mengusirku hingga atap seng yang panas, jaraknya hanyalah beberapa keputusan yang salah dan keserakahan yang tak terbatas. Aku sendiri menjual villa di Pondok Indah itu. Bukan karena kenangannya, tapi karena aku tidak ingin menyimpan tempat yang penuh penghinaan. Sebagian uangnya kugunakan untuk mendirikan beasiswa kecil bagi mahasiswa yang kurang mampu. Suatu sore di Jakarta, berdiri di tepi teluk yang berangin, aku melepas cincin kawinku dan melemparkannya ke air. Aku tidak lagi membenci, aku hanya melepaskan. Nantinya, dalam pekerjaanku, aku bertemu Rian, seorang pria yang menatapku dengan tenang dan hormat. Tapi itu tidak lagi sepenting fakta bahwa aku telah belajar untuk berdiri di atas kakiku sendiri. Dalam hidup, kita harus baik, tapi jangan terlalu baik hingga orang lain menganggapnya sebagai kewajiban.